Halo, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah datang ya. Sebelumnya, boleh minta tolong suara saya sudah terdengar dengan jelas atau belum? Bisa reaction atau chat di kolom komentar teman-teman. Oke, baik terima kasih Mas Muhammad Zulfikar ya. Baik, kalau itu saya buka, webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di webinar Work Preparation Prepare Your First Career Path with Kalbe Nutritional. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, saya Syafira yang akan menjadi MC hari ini. Nah, untuk teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya semuanya. Nah, sebelum kita mulai webinar hari ini, kami minta maaf terlebih dahulu karena, narasumber kita Bu Rohelinta, hari ini berhalangan hadir. Namun teman-teman nggak perlu khawatir karena saat ini sudah ada Ibu Maria dan juga Bapak Henry Kurniawan dari Kalbe Nutrisional yang akan menjadi pembicara utama di webinar hari ini. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan sedikit peraturan selama webinar berlangsung. Jadi webinar kali ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam ke depan dengan pembukaan dari saya sekitar 5 menit, lalu dilanjutkan pemaparan company profile Karbe Nutrisional oleh Bapak Henry Kurniawan, lalu kita masuk ke materi inti dari work preparation webinar kali ini bersama Ibu Maria Immaculata selaku Talent Acquisition and Human Resource Business Partner di Kalbe Nutrisional. Lalu dilanjutkan sesi tanya jawab dan terakhir kita akan ada sesi foto bersama dan penutup. Nah, selain itu, saya memohon untuk teman-teman supaya, selama pemateri menyampaikan materinya untuk mute atau mematikan mic ya teman-teman. Jadi, keadaan yang kondusif dan untuk kamera feel free ya teman-teman mau di off cam boleh, on cam juga boleh kalau mau, terlihat ya wajah-wajah cantik dan gantengnya. Nah, tanpa berlama-lama mari kita undang Ibu Maria Immaculata dan juga Bapak Henry Kurniawan. Saya sudah hadir ya. Selamat siang Ibu Maria dan Bapak Henry. Selamat siang Mbak Safira. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kita langsung aja ya teman-teman karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.07. Nah, pertama-tama kita akan mendengarkan penjelasan dari company profile Kalbe Nutrisional oleh Bapak Henry Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Safira. Suara saya udah terdengar jelas belum ya? Sudah Pak, sudah terdengar. Oke, saya izin share PowerPoint ya. Oke. Boleh tolong di stop share dulu mungkin sound atau musicnya. Soalnya nggak bisa di share screen dari sini. Oke, sudah. Oke. Oke, sudah terlihat di layar belum ya Bapak Ibu semua? Sudah ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, halo teman-teman semua, selamat siang. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Kalbe Nutrisional untuk dapat memperkenalkan profil perusahaan dan juga berkontribusi sebagai speaker pada webinar hari ini. Suatu kesempatan baik ya bagi kita semua, bagi para mahasiswa, fresh graduate, ataupun job seeker untuk mengerti seputar karir yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Henry Kurniawan, Employee Branding dari Kalbe Nutritionals. Saya akan memaparkan company profile singkat dari Kalbe Nutritionals. Oke, ada istilah yang bilang nggak kenal maka nggak sayang, nih teman-teman. Jadi maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan video company profile kami. Nature has always been an important source of inspiration and life for all living things. We need clean air to breathe, and we all need healthy, fertile soil to produce nutritious food for our family's health and well-being.
Not a day goes by without nutrition. From the time we expect our children, introducing them to the world, watching them grow to fulfill their potential, having an actively productive career life to enjoy peaceful and happy golden years. We realize the importance of nutrition for every generation to create a better life. Therefore, we are committed to be there in all stages of life and be a part of your days. We continue to strive forward to give you the best nutrition products and excellent, most comprehensive services. As a part of your family, we strongly believe in trust, mindfulness, innovation. Strive to be the best, and interconnectedness that inspire us in developing the most suitable range of nutrition products for the well-being of any generation. We prioritize to deliver safe and quality nutritional products that benefit from advanced technology applications. We assure that each item goes through a strict control process and is clinically tested in every development cycle. From research until the product arrives in your hands. Through Digital Era, you are able to search and share health solutions at any time and easily access our products and services. As a form of gratitude towards nature that inspired us, it became our duty to give back our best to nature and its surroundings. Because we are one. We help each other, and we are indivisible. We will be here for you to grow and thrive together, giving the best nutrition solutions for you. Kalbe Nutritionals, nutrition for life. Oke, baik. Teman-teman semua, dari video singkat yang udah kita lihat tadi, kita bisa artikan bahwa Kalbe Nutritional adalah perusahaan yang mendukung 4.0 ya, teman-teman semua ya. Jadi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa setiap insan Kalbe melakukan seluruh kegiatan dengan satu pemikiran, satu hati, dan pastinya memiliki keterhubungan satu sama lain. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya dengan nama Kalbe sendiri. Nah, setelah kita lihat video corporate profile tadi, Kalbe sendiri mempunyai beberapa anak perusahaan yang kita sebut sebagai Kalbe Organization Structure, yang di dalamnya ada beberapa bisnis unit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada farmasi, ada kesehatan, ada nutrisi internasional, dan ada distribusi. Nah, Kalbe Nutritional ini ada di mana sih? Kalbe Nutritional ini merupakan salah satu perusahaan dalam Kalbe Group yang bergerak di bidang consumer good. Kalbe Nutritional ini berfokus pada produk nutrisi untuk setiap siklus kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Oke, teman-teman semua pasti sudah familiar ya dengan logo dari Kalbe Nutritional ini. Jadi, kira-kira apa sih filosofi logo dari Kalbe Nutritional itu sendiri? Nah, untuk mengenal lebih jauh, teman-teman bisa lihat logo Kalbe Nutritional yang ada di tengah atas nih, teman-teman semua nih. Jadi konsep logo Kalbe Nutritional ini berdiri atas ide evolusi dari DNA yang membentuk dua gambar yang menyimbolkan komitmen Kalbe untuk
membuat kehidupan manusia yang lebih baik atau better life for people. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin nih maksud dari strategi Kalbe Nutrisional. Jadi Kalbe Nutrisional adalah perusahaan yang menyediakan solusi nutrisi di setiap siklus kehidupan ya, seperti yang aku jelasin tadi teman-teman semua. Visi dari Kalbe Nutrisional adalah menjadi perusahaan global yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Adapun misi dari Kalbe Nutrisional itu adalah memberikan solusi nutrisi yang terbaik di setiap kehidupan yang lebih baik. Adapun moto dari Kalbe Nutrisional adalah Nutrition for Life. Nah, apa sih value yang kita miliki nih di Kalbe Nutrisional nih? Nah, value dari Kalbe Nutrisional ini kita sebut sebagai Kalbe Pancasrada. Ada 5 poinnya. Pertama itu, saling percaya adalah perekat di antara kami. Yang kedua, kesadaran penuh adalah dasar dari tindakan kami. Yang ketiga, inovasi adalah kunci dari keberhasilan kami. Yang keempat, bertekad untuk menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir adalah saling keterkaitan adalah paduan hidup kami. Nah, dari penjelasan singkat tadi, kira-kira teman-teman pada tahu nggak nih produk dari Kalbe Nutrisional? Nah, ini beberapa brand dari Kalbe Nutrisional ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan brand-brand yang ada di layar ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di media nasional, atau di supermarket, atau dimanapun teman-teman bisa lihat. Di sini ada Milna untuk pemenuhan nutrisi bayi, ada Prenagen untuk susu anak, ada Diabetasol, susu untuk orang dewasa berkebutuhan khusus, ada Entrasol, dan masih ada banyak lainnya. Nah, supaya teman-teman bisa lebih familiar nih dengan produk dari Kalbe Nutrisional, aku mau nayangin beberapa iklan yang sering muncul di tayangan media nasional. Wow, baru Fitbar Tiramisu dengan multigrain, paduan oats, cornflakes, dan rice crispy. Dibalut dengan saus tiramisu. Penuh kelezatan. Fitbar, delicious multigrain bar. 9 dari 10 wanita sudah membuktikan. Diva Beauty Drink. Dengan kolagen, elastin, dan vitamin E. Minum 2 botol sehari, kulit cerah, lembab, dan kencang. Diva Tasty Beauty Drink. Baru Fitchips, keripik gandum asli dengan tekstur bergelombang yang enak, gurih, dan renyah. Fitchips, keripik gandum enak tanpa MSG. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Oke, baik teman-teman semua, supaya teman-teman bisa lebih kenal terkait Kalbe Nutrisional, teman-teman bisa langsung kepoin sosial media kita di @kalbenutritionalkarir. Nah, pasti teman-teman udah pada punya sosial media semua ya pastinya ya. Jadi apa sih yang teman-teman bakal dapat ketika follow @kalbenutritionalkarir ini gitu. Jadi teman-teman bakal dapat info terupdate seputar lowongan, info magang, dan tips and tricks seputar karir. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk berkarir di Kalbe Nutrisional bisa langsung aja follow Instagram kami di @kalbenutritional. Oke, untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung di Kalbe Nutrisional, nah kita buka beberapa posisi lowongan nih. Beberapa di antaranya ada Field Management Trainer, ada e-commerce professor, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk selengkapnya, teman-teman bisa kepoin juga Instagram kita di @kalbenutritionalkarir. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung di Kalbe Nutrisional, bisa langsung kunjungin link yang ada di layar ini ya teman-teman ya. Nanti dibantu oleh Mbak Syafira untuk dicantumin di kolom chat ya Mbak ya. Jadi setelah pengisian form evaluasi, teman-teman bisa mengisi link Be Part of KN ini. Link ini dibuka sampai dengan besok ya teman-teman ya, sekitar jam 10 malam. Oke, mungkin segitu aja penjelasan singkat company profile dari Kalbe Nutrisional. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight ilmu yang bermanfaat seputar karir pada hari ini. Semangat terus buat teman-teman semua. Oke, selanjutnya aku kembalikan ke Mbak Syafira.
Terima kasih banyak Pak Henry atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak. Penjelasannya sangat menarik banget ya. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik untuk bergabung di Kalbe Nutrisional bisa kepoin di Instagramnya Kalbe Nutrisional Karir ya. Nah, kalau untuk produk-produknya sendiri pasti nggak asing kan ya teman-teman. Nah, untuk sekarang selanjutnya kita akan sampai ke sesi utama kita yaitu work preparation, prepare your first career path bersama Ibu Maria Immaculata. Nah, Ibu Maria sudah hadir saat ini. Selamat Iya, siang. sudah. Siang, Mbak. Ya, nah sebelumnya saya akan menyampaikan CV singkat dari Ibu Maria. Nah, jadi Ibu Maria Immaculata Ayu Prameswari, beliau adalah Talent Acquisition dan Human Resource Business Partner di Kalbe Nutrisional. Benar ya, Bu? Nah, sebelumnya Ibu Maria ini menempuh pendidikan di SMA Tarakanita 1. Nah, siapa nih teman-teman yang satu alumni sama Ibu Maria? Lalu selanjutnya Ibu Maria melanjutkan pendidikan di S1 Universitas Atmajaya, lulus pada tahun 2013 dengan sarjana ekonomi. Lalu sebelumnya juga Ibu Maria sudah bergabung di beberapa perusahaan sebagai konsultan dan juga human resource sebelum bergabung di Kalbe Nutrisional sendiri. Nah, Bu Maria sendiri sudah bergabung di Kalbe Nutrisional sejak Oktober 2018. Nah, berarti sudah sekitar 4 tahun nih, udah expert banget di human resource. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja Bu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih ya Mbak Syafira gitu ya. Oke, semua teman-teman gitu ya. Salam kenal, perkenalkan saya Maria. Saya Talent Acquisition Lead ya yang ada di Kalbe Nutritional. Jadi sebelumnya kami mohon maaf juga bahwa Bu Reholinta berhalangan hadir karena memang ada meeting dengan BOD kita gitu ya. Jadi untuk materi hari ini akan dibawakan oleh saya gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman semua. Untuk materinya saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya slide-nya ya, teman-teman semua? Oke, sudah terlihat ya. Oke, saya mulai ya. Oke, jadi hari ini kita akan sharing ya, teman-teman ya, terkait gimana sih persiapan masuk ke dunia kerja, gitu ya. Di sini ada untuk CV writing, interview grooming, dan prepare your career life, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan teman-teman masih ada yang menempuh di dunia university gitu ya, ada yang persiapan juga nih yang udah mau lulus gitu ya, ada yang udah mau lulus, ada yang sedang menempuh skripsi, dan di sini teman-teman juga pasti perlu nih gitu trik and trick gitu, gimana sih caranya bisa masuk ke dunia kerja, apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Jadi di sini akan kita jelaskan ya teman-teman untuk bisa menjadi panduan dari teman-teman semua. Oke, nah ini di sini adalah job portal yang bisa teman-teman cari gitu ya untuk mendapatkan mencari lowongan kerja. Ini yang kita share dari Kalbe Nutritional ya teman-teman. Jadi teman-teman kita buka di Jobstreet juga gitu ya. Ini contoh aja. Nanti teman-teman bisa klik di Kalbe Nutritional, nanti akan ada posisi-posisi yang sedang kita open. Jadi teman-teman bisa apply di situ gitu ya. Setelah itu juga teman-teman juga bisa melihat dari job portal kita di www.kalbenutritionals.com gitu ya. Di sini teman-teman bisa klik di bagian karir juga gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat nih apa aja sih posisi yang open dan bisa langsung apply di karir yang ada di Kalbe Nutritionals gitu ya. Dan juga beragam job portal yang lain gitu ya kalau teman-teman ingin melamar ke salah satu perusahaan. Nah, di sini saya akan jelaskan juga nih terkait flow proses rekrutmen dan selection itu seperti apa sih di sebuah company gitu ya. Ini ada beberapa 6 points gitu ya. Yang pertama, pasti kita akan melakukan CV sourcing dulu gitu ya. Kedua, nanti akan kalau lanjut teman-teman akan dipanggil untuk masuk ke HR interview. Setelah itu akan melakukan psychological test gitu ya. Psychological test ini sekarang sudah beragam sih teman-teman. Jadi ada yang bentuknya secara online dan juga ada yang harus datang gitu ke biro center. Jadi ini tergantung dari company-nya dan pasti yang akan diukur dari based on kompetensi dari teman-teman dan kecocokannya untuk posisi yang dilamar gitu ya. Setelah itu akan masuk ke user management dan interview gitu ya. Dengan interview user kedua nih ya akan masuk di situ. Lalu teman-teman akan medical check up dan compensation dan offering. Nah, teman-teman di sini tuh cukup variatif ya. Jadi ada juga company yang offering dulu baru medical check up, ada yang medical check up atau offering gitu ya. Jadi overall ini kurang lebih di setiap company mirip sih seperti ini gitu ya flow proses rekrutmennya dimanapun teman-teman nanti ke depannya akan apply lowongan gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu sebentar. Sorry ya agak
Oke. Nah, pertama, untuk melamar ke satu company, kalian butuh apa sih? Pasti butuh CV ya, karena CV itu adalah panduan kita dari talent acquisition gitu ya, untuk melihat nih kecocokan kalian dengan posisi yang saat ini sedang kita open. Nah, oke. Nah, pertama akan saya bahas dulu terkait CV konten. Jadi konten apa aja sih yang harus ada di dalam CV teman-teman semua, gitu ya. Jadi pada saat teman-teman melamar peluangnya akan lebih banyak nih untuk dilirik oleh tim talent acquisition. Ya. Nah, pertama teman-teman harus mencantumkan terkait summary atau about you gitu ya, atau about me gitu ya. Apa sih sebenarnya summary dari teman-teman semua gitu ya. Pertama, harus kalian cantumkan strength kalian tuh apa. Yang kedua, best achievement yang teman-teman pernah capai apa. Ini bisa selama di kampus ataupun SMA ya, misalkan ada best achievement itu bisa dicantumkan. Lalu juga yang paling penting harus short and clear gitu atau compact. Kenapa? Karena di talent acquisition sendiri CV yang masuk per harinya itu sangat banyak ya, bisa ratusan gitu ya. Jadi teman-teman harus membuat CV kalian tuh secara compact. Sehingga kita di talent acquisition juga bacanya juga mudah gitu, langsung to the point gitu ya, yang teman-teman self profile-nya seperti apa. Nah, ini contoh aja ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, misalkan I'm the best graduate from University of Calgary gitu ya, class of 2015 and following a study exchange program to Japan. I have a brevet AD certification and was an assistant lecturer in business accounting for 2 semester. Misalkan ini contoh aja ya. Di sini tuh benar jelas strength-nya dia ada gitu ya, dia best achievement-nya dia ada AB certification dan juga short and clear gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut berikutnya setelah summary. Nah, pertama, yang paling penting teman-teman harus mencantumkan foto ya. Karena to be honest ya, kita di talent acquisition banyak banget melihat CV yang tidak ada fotonya. Kita agak membingungkan juga buat kita sih teman-teman. Kecuali teman-teman sudah experience 10 tahun lebih gitu ya, itu pasti beda cerita gitu ya. Nah, kalau teman-teman baru mau apply pekerjaan, itu mohon pastikan fotonya tuh updated. Jadi jangan teman-teman cantumkan foto-foto pada pertama kali kalian mau daftar kampus gitu ya. Itu kan udah pasti udah jadul ya gitu. Jadi usahakan selalu foto yang terbaru, lalu formal, dan juga jangan pakai filter. Apalagi anak-anak sekarang ya, anak-anak kekinian kan banyak pakai filter-filter tuh ya di sosial media. Jadi jangan pakai filter, apa adanya aja, dan headshot teknik. Headshot teknik itu adalah setengah badan ya. Jadi benar-benar yang disajikan adalah muka setengah badan teman-teman. Gitu, kecuali misalkan teman-teman melamar jadi pramugari atau apa, itu kan harus full body, jadi disesuaikan aja. Lalu berikutnya adalah basic personal data. Nah, ini adalah data-data yang harus kalian cantumkan dalam CV teman-teman ya. Full name-nya siapa? Bisa cantumkan juga nickname kalau misalkan nama teman-temannya panjang gitu ya. Residence-nya di mana gitu ya, kotanya tinggal di mana, address-nya apa gitu ya. Karena kadang-kadang di KTP sama aktual teman-teman tinggal tuh berbeda gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh oke, lokasi kerjanya di sini gitu ya, lokasi rumahnya di sini. Oh, kalau misalkan kantor kita di sini possible atau enggak, kita bisa lihat juga dari situ. Lalu juga date of birth-nya dipastikan ditulisnya lengkap ya, sampai setahun-tahunnya, jadi dari tanggal lahir, bulan lahir, sampai juga dengan tahun gitu ya. Lalu setelah itu juga teman-teman harus sertakan kontak. Nah, ini kontak juga penting nih teman-teman. Pertama, emailnya harus yang formal gitu ya. Kadang-kadang beberapa teman-teman yang baru lulus tuh ngasih emailnya tuh nggak formal. Misalkan thecungkring.apa@yahoo.co.id, itu kan nggak formal banget ya teman-teman gitu. Jadi better teman-teman siapkan email khusus gitu ya, atau teman-teman yang udah punya email, bikin email yang formal. Misalkan contoh maria.prameswari@gmail.com, itu kan formal ya teman-teman. Jadi mohon pastikan emailnya itu formal. Dan juga mobile phone-nya dicantumkan. Nah, teman-teman usahakan mobile phone ini terkonek dengan WhatsApp gitu ya, karena kita talent acquisition akan banyak kontak by WA sih. Tujuannya apa? Supaya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan nomor telepon dan nomor WA berbeda, mohon cantumkan juga nomor yang ada WhatsApp-nya gitu ya. Dan sosial media dari teman-teman semua supaya kita bisa lihat secara self profile, oh kira-kira orangnya kayak apa sih teman-teman. Kita bisa lihat dari sosial media, baik dari IG atau Facebook, itu boleh juga untuk dicantumkan. Nah, berikutnya adalah education background. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Jadi kita tahu nih status pendidikan teman-teman seperti apa gitu ya. Baik, misalkan teman-teman mau internship, dicantumkan nih saat ini last education-nya apa, university-nya di mana,
majornya apa, GPA terakhir apa gitu ya. Ini buat yang intern, namun yang mau melamar setelah lulus itu GPA-nya ditulis ininya berapa, sama education period-nya berapa lama. Karena itu akan juga jadi bahan kita untuk lihat CV-nya ya. Misalkan teman-teman masuk 2013, lulusnya 2018 gitu kan, misalkan jedanya lama tuh berapa 5 tahun itu ngapain aja, kita pasti akan tanya gitu ya dari sisi talent acquisition. Lalu berikutnya achievement. Nah, teman-teman kalau teman-teman punya achievement gitu ya, mohon dicantumkan yang 4-5 tahun terakhir. Jangan misalkan achievement dari teman-teman SD gitu ya dicantumkan itu terlalu lama gitu. Dan menurut teman-teman achievement itu adalah the best of you gitu. Jadi benar-benar yang teman-teman sangat proud gitu ya dengan achievement tersebut. Lalu selanjutnya organization experience. Nah, teman-teman di sini kan masih pada ngampus nih. Ada yang mau ngampus, ada yang masih ngampus, ada juga yang sudah lulus. Ini sangat penting untuk dicantumkan, terutama teman-teman itu masih fresh graduate jatuhnya. Kenapa? Karena teman-teman ini akan menjadi bahan pertimbangan kita ya, bahwa teman-teman sudah pernah melakukan organization experience. Ya. Nah, di sini ditulis nih posisinya apa, periodnya apa, terus latest-nya berapa tahun nih teman-teman menjabat, dan apa ongoing organization-nya apa aja. Misalkan teman-teman ada jadi ketua BEM, atau misalkan ada radio kampus atau yang lain, sangat saya rekomendasikan untuk dicantumkan di CV gitu ya. Lalu berikutnya intern dan working experience. Nah, teman-teman di sini kan pasti banyak juga nih yang sudah pernah magang atau sambil magang, karena di Kalbe Nutritional sendiri kita juga banyak anak magang gitu ya. Jadi teman-teman harus cantumkan juga nih buat teman-teman pernah bekerja gitu ya. Dari position, company name-nya, periodnya apa, scope ini tuh apa, scope itu adalah scope pekerjaan teman-teman gitu. Misalkan kalian magang di HRD, scope pekerjaannya tuh apa aja dan job description-nya apa gitu ya. Lalu berikutnya skill. Nah, teman-teman ini perlu tampilkan skill gitu ya yang teman-teman punya yang related to the position gitu. Teman-teman misalkan melamar di IT, misalkan oh iya saya punya skill Python, .NET atau SQL, itu sangat penting untuk ditampilkan gitu ya. Jadi kita tahu nih dari segi talent acquisition, oh iya kalian punya skill yang memang suitable dengan yang kita cari. Itu kalau IT. Misalkan kalau bukan, misalkan kalian bisa cantumkan juga nih untuk misalkan saya punya communication skill yang baik, presentation skill yang baik, itu juga sangat bisa dicantumkan di sini. Ya, tapi yang penting teman-teman harus benar ya gitu bahwa itu salah satu skill yang teman-teman punya. Nah, terus teman-teman pasti di kampus kan pernah ikut training atau certification, itu juga baik untuk ditampilkan gitu ya. Jadi tanggalnya kapan, training certification name-nya apa, di-organize by siapa. Kadang-kadang kan ada yang di-organize dari kampus ataupun di luar kampus. Itu bisa dicantumkan dan related to the position gitu ya. Jadi yang memang misalkan teman-teman melamar di staff eksekutif gitu misalkan, atau di posisi business development yang dicantumkan ya misalkan terkait ekonomik dan lain-lain, itu kan akan sangat related gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya, nah ini adalah contoh CV yang sangat compact dan jelas gitu ya, teman-teman bisa lihat nih gitu ya. Ini ceritanya aja ya teman-teman, ini kan Raisa nih ya, kita kasih nama aja Emily Kendrick gitu ya misalkan. Di sini jelas nih teman-teman, teleponnya jelas, emailnya ada, rumahnya di mana, IG-nya apa, Facebook-nya apa, dan short profile-nya di sini jelas, education juga sangat jelas ditampilkan. Ini ada work experience-nya juga dia input, internship, lalu juga skill-skillnya apa aja, dan awards apa, achievement apa yang dia tampilkan. Ini sangat compact ya, teman-teman. Layout-nya bagus, karena nggak bikin pusing untuk dibaca gitu ya, sama information-nya sangat jelas dan clear gitu ya, teman-teman. Jadi usahakan juga teman-teman bikin CV satu bagian aja, satu file aja ya gitu ya. Harus satu lembar aja, jangan banyak-banyak, karena beberapa kan ada ya yang kirim CV itu sampai 3 lembar, 4 lembar, semua diinput jadi satu. Nah itu akan mengurangi juga sih kita untuk melihatnya secara lebih detail gitu, karena balik lagi CV yang masuk di talent acquisition itu sangat banyak gitu. Jadi mohon untuk disampaikan yang compact-compact aja gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, selain itu ada general rules nih yang teman-teman harus pahami gitu ya pada saat mengirimkan CV. Yang pertama, bentuknya itu harus PDF format. Kenapa? Karena banyak banget teman-teman yang kirim dalam bentuk Word gitu ya. Kenapa? Supaya tidak, kalau Word kan bisa diubah-ubah nih teman-teman. Takutnya ada pihak-pihak lain yang menggunakan CV teman-teman, itu kan jadinya nggak safe juga gitu ya. Jadi better dibuat dalam PDF format.
Lalu juga gunakan font yang clear dan easy to read gitu ya. Biasanya kita pakai tuh Arial atau Calibri, fontnya 10 sampai 12 ya. Jangan pakai tulisan-tulisan lain tuh karena kan beberapa bikin pusing ya bacanya kalau banyak. Jadi usahakan pakai font yang jelas. Lalu berikutnya short and effective ya teman-teman, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Lalu juga melakukan job research nih pada saat mau membuat CV atau mau ngelamar gitu ya. Kira-kira posisi apa ya yang ingin saya lamar, jadi disesuaikan juga dengan skill-nya. Lalu berikutnya no typo please. Nah, ini kan typo nih. Nah, ini jangan sampai nih terjadi kayak gini karena kan akan bingung juga untuk kita membacanya gitu ya. Lalu berikutnya adalah false information. Nah, ini beberapa kali pernah kejadian juga di kita, ngakunya sudah lulus, ternyata belum lulus karena kita akan melakukan checking ya, teman-teman ya. Kita akan melakukan checking gitu ya. Kita ada alatnya juga melakukan checking. Jadi jangan sampai memberikan false information karena ini bisa membuat Anda di blacklist nih dari salah satu company gitu ya kalau memang memberikan informasi yang tidak sesuai ya. Oke. Nah, berikutnya setelah kalian punya CV ngapain sih? Setelah itu pasti kan harus ngirim email gitu ya untuk CV teman-teman. Nah, ini kan bisa dilihat nih, this one grab my attention. Nah, gimana caranya nih CV-nya supaya CV saya bisa dilihat nih sama talent acquisition dari ribuan email yang masuk gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa triknya. Yang pertama, email destination. Nah, ini perlu diingat nih, apalagi teman-teman di sini banyak yang baru lulus juga atau lagi cari intern, one email for one company. Karena kita sering banget dapat emailnya satu attachment, tapi company-nya untuk 10. Jadi dia misalkan ada apply di Kalbe Nutritional, ada di Pharma mana, ada di mana, itu ada 20. Kan itu akan jadi, ini sebenarnya Anda mau melamar kemana nih gitu ya. Jadi satu lamaran hanya untuk satu email ya teman-teman, mohon diingat. Lalu keduanya email subjeknya gitu ya. Perlu diingat juga nih gitu, vacancy yang di-apply-nya tuh apa gitu ya. Misalkan nanti kita akan kasih contoh juga, contoh yang baik seperti apa. Jadi ditulis di subjeknya untuk melamar sebagai posisi apa. Lalu berikutnya attachment. Nah ini teman-teman jangan kirim email tapi nggak ada attachment-nya. Kita mau lihatnya dari mana gitu ya. Jadi ditulis CV-nya, application letter, full name, dan position applied-nya. Lalu berikutnya body email nih gitu. Nah di body email jangan kosongan aja nih teman-teman, cuma ngisi misalkan oke, apply buat posisi BR gitu, bisnis representatif, tapi body emailnya kosong. Nah ini jangan juga nih teman-teman, harus diisi juga nih kayak introduce yourself dulu, working intern atau organization, experience teman-teman, dan strong point related to the position. Nah ini contohnya ya teman-teman. Nah, ini kan orang ini apply untuk posisi BR nih, si Sandi, gitu ya. Dia kirim ke satu email, dan di sini dia jelaskan, gitu ya. Oh iya, saya bermaksud untuk melamar gini. Saya pengalaman marketing sama 2 tahun, dan sekarang bekerja di mana, memiliki ini, strength-nya apa, dan bicara harapan saya dapat bergabung di perusahaan ini. Ya, hormat saya, dan dikasih attachment. Jadi kalau ngirim kayak gini ya teman-teman, supaya enak juga kita bisa bacanya sebelum masuk ke CV teman-teman semua gitu ya. Oke. Nah, after sending email kita mau ngapain lagi ya, teman-teman ya? Nah, berikutnya akan masuk ke tahap interview. Nah, ini pasti tahap yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih gitu ya untuk masuk ke stages interview. Nah, untuk interview gitu ya, harus perhatikan beberapa ini ya, berapa pakaiannya juga beberapa hal. Pertama pakaian. Nah, kalau interview, jangan teman-teman pakai baju robek-robek begini nih, robek-robek, terus pakai baju yang kurang formal, gitu itu sangat tidak dianjurkan, ya. Bahkan nggak boleh sih teman-teman karena kesannya nggak sopan, gitu ya. Lalu yang kedua, pakailah baju yang semi formal nih, oke nih, kayak di Kalbe Nutritional, kita kan di kantor boleh pakai jeans ya teman-teman, jadi semi santai, startup dan lain-lain kan juga modelannya santai gitu ya. Nah, teman-teman pada saat interview pakailah baju yang semi formal, yang pantas gitu. Yang cewek juga jangan pakai rok pendek gitu ya. Pakailah pakaian yang sopan, berdandan juga supaya lebih menarik. Yang laki-laki juga nih, ini kan kelihatan nih masnya gitu ya, rapi, kancingnya semua dikancing, pakai sepatu sport nggak masalah, tapi penampilannya juga rapi ya. Lalu teman-teman yang melamar gitu ya untuk tempat-tempat company yang sangat formal, misalkan banking contohnya gitu ya, kan pasti butuh pakaian yang lebih formal gitu ya. Jadi bisa pakai baju putih hitam ya rata-rata teman-teman. Nah, di sini kan benar-benar formal gitu ya untuk interviewnya. Jadi ini yang perlu teman-teman ingat nih. Jadi supaya first impression teman-teman juga menarik untuk yang interview ya.
Oke, kita masuk ke proses interview. Oke. Nah, interview itu apa sih? Nah, interview itu definisinya adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua pihak. Jadi di sini ada dua, ada interviewer sebagai pewawancara dan interviewee yang diwawancara. Jadi ini percakapan dua arah ya, yang melibatkan dua pihak. Nah, tipe wawancara ada beragam. Yang pertama, kita bisa tatap muka. Yang kedua, phone call. Jadi teman-teman jangan bingung nih, ada beberapa, kalau di telepon itu kita interview juga gitu ya. Jadi jangan bingung. Lalu ada juga modelnya video call ya. Lalu juga ada yang model standar interview dan juga panel interview ya. Standar interview ini adalah interview langsung one by one gitu ya, ketemu langsung, dan panel interview ini adalah interview yang terdiri dari beberapa user gitu ya, jadi satu gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk saat ini di Kalbe Nutritional kita banyak kan menggunakan video call gitu ya, karena kan kemarin COVID juga dan company-company lain biasanya mayoritas pada pakai video call. Tapi sekarang juga kita udah mulai melakukan tatap muka gitu, jadi teman-teman harus siap juga nih gitu untuk diinterview dalam metode apa saja. Seperti itu. Nah, untuk tahapan interview itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama, kalian perlu persiapan waktu interviewnya pada saat interview the day-nya dan refleksi diri teman-teman. Ya, kita masuk ke persiapan dulu ya. Oke. Nah, untuk persiapan teman-teman pada saat dipanggil interview, pertama harus research dulu nih company-nya gitu ya. Misalkan dipanggil di Kalbe Nutritional gitu ya. Teman-teman cari nih bidang usahanya apa, nilai dan value-nya apa, tren industrinya apa, kayak tadi ditanya Kalbe Nutritional tahu nggak terkait apa, kompetitornya siapa, gitu itu perlu banget teman-teman tahu gitu ya. Lalu interviewernya siapa, karena di saat email yang kita kirim itu biasanya sudah ada nama interviewernya siapa. Jadi teman-teman bisa cari di LinkedIn gitu ya, teman-teman kurang lebih jadi tahu profil dari interviewernya seperti apa. Lalu juga research terkait pekerjaannya. Jadi jangan sampai teman-teman datang, misalkan teman-teman melamar untuk posisi bisnis representatif misalkan. Teman-teman nggak tahu tuh tugasnya ngapain, kualifikasinya apa, itu kan akan jadi minus point ya buat teman-teman. Jadi mohon pahami juga untuk tugasnya apa, kualifikasinya, terus juga travel requirements gitu. Itu biasanya disampaikan di awal ya. Apakah teman-teman siap nih untuk traveling gitu ya, lalu penempatan, keamanan kerja gitu ya, jenjang karir dan metode seleksinya seperti apa. Ya. Lalu berikutnya, nah teman-teman selain mempelajari terkait company, teman-teman juga harus melihat nih kira-kira pelajarannya dari teman-teman harus belajar nih, sesuai nggak ya kualifikasinya dengan yang saya punya, kebutuhan teman-temannya tuh cocok nggak ya gitu ya dengan posisi ini. Strength point dan area development itu pasti ditanyakan sih teman-teman, apalagi teman-teman masih baru ya gitu ya, baru masuk ke dunia kerja pasti ditanyain. Jadi jangan sampai pada saat itu teman-teman bingung, coba sebutkan 3 kekurangan dan 3 kelebihan. Apa ya Mbak? Mikir-mikir tuh biasanya. Nah teman-teman harus persiapkan dulu nih sebelum interview, jadi pada saat ditanya teman-teman tahu gitu ya. Nah kalau kekurangan juga teman-teman jangan lupa sampaikan cara untuk mengatasinya gitu. Misalkan, oh iya saya kurang teliti Mbak, gitu ya. Misalkan kekurangannya, oh tapi saya sudah melakukan recheck gitu ya untuk memperbaikinya. Jadi teman-teman pada saat menyampaikan kekurangan, juga sampaikan juga cara overcome-nya seperti apa. Ya. Lalu teman-teman juga perlu lihat nih terkait information dari company-nya. Bisa dilihat dari laporan tahunan, internet, gitu ya, University Career Center, atau dosen, teman, keluarga, karyawan di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman juga tahu nih siapa sih perusahaan yang memanggil teman-teman, apakah secure atau enggak, gitu ya. Tiba-tiba di ruko itu benar atau enggak, company-nya ada apa enggak. Jadi teman-teman harus melihat dulu ya, karena kan sekarang pasti semua orang pengen kerja. Jadi teman-teman juga harus smart juga nih dalam pencarian ya gitu ya teman-teman. Oke, nah tipsnya pertama nih kalau teman-teman mau interview, rencanakan dulu nih waktu kedatangan teman-teman. Ini kedatangannya bisa langsung on-site ataupun by video ya, atau video atau by online. Jadi misalkan interview jam 10, teman-teman bisa lihat nih perkiraan saya nyampe ke kantornya, misalkan dari rumah saya di Bintaro, kantornya di Sudirman gitu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi pada saat sampai tidak mepet, kan pasti teman-teman akan deg-degan juga nih, gitu-gitu buyar semua nanti yang sudah dipelajarin. Lalu juga misalkan teman-teman mau by video call, misalkan interview jam 10, nah setengah 10 teman-teman udah standby nih, lihat kira-kira wifi-nya bagus atau enggak, internetnya bagus enggak,
terus videonya oke atau enggak, ada crash atau enggak, itu perlu benar-benar disiapkan. Lalu juga pakaian juga harus optimal ya teman-teman, jadi bisa dipakai dulu mungkin make up-nya, atau teman-teman bisa cuci muka dulu supaya lebih rapih gitu ya, ataupun pada saat teman-teman di rumah atau misalkan online, itu teman-teman juga jangan pakai baju santai ya teman-teman, jadi malah pakai baju tidur atau nggak rapi, jadi itu kan akan menjadi poin juga gitu, karena beberapa company kita pun juga minta nih, coba dong tolong berdiri dong, kita mau lihat nih full body, nanti jangan sampai teman-teman pakai atasnya formal, bawahnya pakai celana pendek gitu ya, kan jadinya nggak enak ya teman-teman, jadi mohon persiapkan dari up sampai bawah semuanya rapi. Lalu juga persiapkan diri juga dengan FAQ gitu ya, jadi teman-teman udah bisa siapin nih kira-kira nanti kalau ada pertanyaan apa aja ya yang harus saya jawab, terus juga lihat nih resume teman-teman semua gitu ya, kira-kira dibaca lagi gitu ya. Lalu juga persiapkan, karena biasanya setiap company itu ada application form ya. Kalau teman-teman online harus diisi sebelum interview, tapi jika memang formnya hard copy pastikan formnya sudah diisi. Ya. Oke, ini FAQ ya. Jadi di sini adalah trik and trick, ini kira-kira pertanyaan apa sih yang muncul gitu ya pada saat interview. Pasti pertama kita minta kalian ceritain tentang diri kalian ya. Pasti kita minta. Lalu juga apa sih yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Kita akan tanya nih, kamu tahu nggak terkait Kalbe Nutritional gitu ya. Lalu kenapa sih kamu tertarik gitu ya bergabung dengan perusahaan ini? Itu juga pasti ditanya. Lalu juga apa sih yang membedakan kamu nih dari another candidate gitu ya, yang harus bikin kita rekrut kamu gitu, itu pasti ditanya. Terus gimana caranya kamu spare waktunya kamu, terus the next plan atau target 5 tahun ke depan, terus juga selama ini prestasi apa sih yang sudah diraih, dan juga apa kamu bisa masih kuliah nih, selain dari kampus kamu punya activity apa lagi ya, kita bisa tanyain juga. Lalu juga yang pasti yang tadi ya, kelebihan dan kekurangan teman-teman tuh apa gitu, itu pasti ditanyakan sih. Jadi mayoritas ini pasti hal yang akan ditanyakan. Jadi teman-teman bisa prepare dulu nih, latihan dulu nih sebelum interview gitu. Oh, ini saya harus jawab apa ya, kalau ditanya ini harus jawab apa ya, gitu, supaya teman-teman juga gak nervous, karena pada saat interview pasti biasanya akan jadi nervous sih teman-teman. Jadi harus latihan ya, banyak-banyak latihan. Nah, berikutnya dari persiapan kita masuk nih ke sesi interviewnya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, do and don'ts-nya ya pada saat melakukan interview. Nah, ini teman-teman nih, gestur posisi pada saat interview kan nggak sopan ya, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ini hal-hal seperti ini tidak boleh nih teman-teman lakukan gitu ya. Mudah-mudahan sih di sini teman-teman nggak ada yang melakukan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih duduknya rapi, sopan, dan percaya diri gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga waktu nunggu nih, jangan melakukan hal seperti ini ya teman-teman ya, karena kan jadi kayak ini gimana sih gitu ya, kok melihatnya nggak profesional. Yang benar duduklah dengan mantap, lalu percaya diri juga gitu ya, disampaikan seperti apa. Hand placement gitu ya, tangan kalian nih jangan seperti ini ya, karena kan nggak rapi juga gitu ya, dibegituin kan juga nggak bagus gitu ya. Senyum-senyum gitu ya, better tangannya ditaruh di kaki gitu ya, di sini pada saat duduk, jadi lebih rapi. Itu ada body language juga ya teman-teman.
Nah, ini ya, kayak gini kan mengganggu ya, yang interview juga terganggu gitu ya dengan perilaku teman-teman. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini nih, gigit jari gitu ya, ketemu meja. Nah, ini rapi ya teman-teman, mantap, percaya diri gitu ya. Hand placement-nya juga sopan dan rapi. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan udah disaksikan ya videonya teman-teman. Jadi hal yang penting pada saat interview adalah greetings, handshake, expression, eye contact, sitting invitation, body posture, dan juga gesture teman-teman. Nah, ini akan coba saya breakdown ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih tahapan 2 interview. Apa aja sih pertanyaan yang diajukan pada interviewer? Jadi kamu mesti tahu nih pada saat kita selesai interview, biasanya kita akan bertanya gitu. Kamu ada pertanyaan nggak gitu ke kami gitu ya? Nah, di sini jangan teman-teman jawab, oh enggak mbak, nggak ada pertanyaan. Jangan ya seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman juga udah bekali diri kalian juga dengan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Gitu ya. Bisa ditanya value culture-nya seperti apa sih mbak gitu ya. Lalu jenjang karirnya seperti apa, terus pengembangan karyawannya di sini seperti apa, dan tahapan selanjutnya dari proses rekrutmennya itu seperti apa Mbak. Jadi kalian juga harus persiapkan ya pertanyaan-pertanyaan pada saat ke interviewer gitu ke kami. Oke. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat nih, ada do's dan ada don'ts gitu ya. Nah, perhatikan 7 poin penting dalam interview yang tadi, itu kan tadi sudah dijelaskan secara clear ya di dalam video. Lalu kalau misalkan teman-teman ditanya, tapi teman-teman nggak tahu, nggak apa-apa, jawab aja, oh iya saya nggak tahu mbak, nanti saya akan coba cari tahu dulu ya, gitu. Nggak apa-apa kalau teman-teman nggak tahu, jangan dipaksakan ya teman-teman, kalau berusaha menjawab tapi tidak tepat gitu ya. Lalu juga teman-teman juga harus pertahankan opini gitu ya, tapi caranya juga dapat diterima, jangan maksa teman-teman gitu ya. Jadi kamu gimana caranya kamu pertahankan opini kamu, tapi caranya juga sopan. Yang penting jangan maksa, jangan otoriter gitu ya teman-teman. Lalu juga kalau teman-teman merasa misalkan disignalin banyak juga kejadian seperti kayak ini nggak jelas nih pertanyaannya atau tiba-tiba signalnya terhambat, nggak apa-apa teman-teman bisa lakukan, maaf mbak, sorry saya tadi nggak kedengaran dengan jelas, boleh diulang mbak pertanyaannya gitu, itu boleh teman-teman, tapi jangan gengges ya setiap ini minta diulang terus gitu ya, itu kan akan jadi minus point juga. Lalu juga teman-teman harus menjadi good listener dan good talker gitu ya. Jangan memotong pembicaraan teman-teman gitu ya, itu sangat dihindari. Lalu jawablah dengan sistematis gitu ya. Nah, teman-teman ini sistematis maksudnya apa sih? Misalkan ditanya apa, jangan loncat ke B, lanjut loncat ke C. Jadi ikutin aja, oh kamu ini seperti apa? Oh iya Mbak. Misalkan kamu punya organisasi apa? Oh saya ikut organisasi BEM dan lain-lain. Iya Mbak, seterusnya saya juga ikut juga loh Mbak gitu. Misalkan radio kampus itu kan jadinya loncat-loncat ya, harusnya kalian selesaikan dulu di BEM seperti apa, baru nanti kalau ada pertanyaan tambahan baru teman-teman sampaikan. Lalu juga jangan lupa ucapkan terima kasih ya Mbak, gitu, nanti ditunggu update-nya, itu akan lebih better ya teman-teman dan lebih. Lalu don'ts-nya, jangan menjawab pertanyaan dengan singkat. Kamu kuliah di Kalbis ya? Ya. Oh, kamu udah berapa lama kuliah di sini? 5 tahun? Enggak, gitu. Jangan gitu ya, kita juga males ya jadinya kalau ditanya jawab seperti itu ya, jadi kayak menjawab dengan patung gitu ya, nggak enak gitu ya. Lalu juga jangan membicarakan hal-hal yang nggak nyata gitu ya, jadi ini masih di awang-awang teman-teman gitu ya, jangan dibicarakan. Lalu juga jangan over answer. Nah, over answer ini di mana teman-teman nih terutama yang suka ngomong, itu tolong ya direm-rem ya teman-teman, jangan untuk menjawab satu pertanyaan kalian menjelaskan sampai 20 menit, karena biasanya kita di talent acquisition akan cut sih teman-teman, gitu, karena terlalu panjang ya. Lalu juga jangan menjawab secara impulsif, jadi kalau ada apa-apa langsung ikutan jawab dan lain-lain, padahal pertanyaannya bukan itu, jadi ditunggu dulu pertanyaannya sampai selesai baru teman-teman menjawab gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah refleksi diri. Ya kan kalian udah melakukan persiapan dengan baik, sudah di interview juga, lalu perlu kalian melakukan refleksi diri gitu ya. Nah, refleksi diri ini maksudnya seperti apa sih Mbak gitu ya. Nah, ini kalian lihat lagi nih CV teman-teman, CV yang saya tampilkan sudah sesuai belum ya? Ya, saya sudah menjelaskan sesuai CV yang saya berikan atau belum ya. Lalu juga
teman-teman juga melihat nih review performance teman-teman gitu ya. Wah, tadi pada saat interview, aduh ini galak banget nih mbaknya gitu, atau misalkan justru galak banget nih gitu. Tadi saya menjawabnya masih kurang di sini. Jadi teman-teman perlu refleksi kembali gitu ya pada saat interview kekurangannya teman-teman tuh apa gitu. Karena berasa sih teman-teman kalau misalkan interviewernya seneng nih sama profil kamu, pasti pembicaraan akan lebih enak gitu ya. Lalu juga review pengalaman gitu ya, bisa ke teman-teman yang udah pernah interview sebelumnya gitu ya. Gimana sih kamu interview nih kemarin di company ini atau sama user ini, coba yuk gimana nih kita perbaikan sama-sama gitu ya. Lalu juga pelajari pertanyaannya gitu ya, kan pasti ada nih salah satu pertanyaan yang kamu sulit banget menjawabnya gitu ya. Nah kamu udah tahu nih, oh ini bakal pertanyaan mungkin akan ditanyakan, jadi kamu sudah persiapkan diri untuk interview berikutnya. Nah, mungkin masukan juga nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini sedang mencari kerja, jangan terlalu milih-milih pekerjaan banget sih teman-teman. Kenapa? Karena interview itu memang baru pertama tuh akan rasanya tegang banget. Jadi anggap aja setiap teman-teman panggilan interview ikutin aja, karena itu bisa menjadi latihan teman-teman sih untuk lebih hantam lagi dalam proses interview, gitu ya teman-teman. Oke, nah biasanya faktor penghambatnya tuh apa sih gitu teman-teman nggak dipanggil lagi gitu ya. Biasanya interview kan akan diinformasikan berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian, tapi kok nggak lolos ya, kenapa ya saya nggak lolos ya. Teman-teman bisa lihat nih, mungkin ini adalah beberapa faktor yang menghambat teman-teman gitu ya. Misalkan penampilannya nggak sesuai gitu ya, kalian ke banking tapi penampilannya auk-aukan gitu ya, itu kan nggak mungkin tuh pakai jeans. Lalu terlalu agresif pada saat interview, lalu juga nggak bisa nih ekspresikan pemikiran teman-teman pada saat ditanya secara clear, jadi ngambang jawabannya. Lalu juga ditanya, oh oke, next 5 years kalian mau ngapain ya? Kalian bingung, ya udah mbak ikutin aja alur gitu kan. Itu kan maksudnya nggak matang nih, kalian 5 tahun lagi karirnya mau dibawa kemana gitu ya. Lalu juga kurang antusias, lalu juga kurang dewasa gitu ya, pembawaannya kurang mature. Terus handshake-nya kan tadi udah sempat lihat ya, handshake-nya nggak mantep gitu ya, malah handshake-nya fishy gitu ya. Lalu juga teman-teman nggak persiapan diri untuk interview. Karena interview itu memang harus latihan sih teman-teman. Jadi sebelum interview berlangsung, teman-teman harus latihan. Dan juga nggak percaya diri. Ini perlu diingat nih teman-teman, sepinter apapun teman-teman, kalau teman-teman nggak percaya diri atau nggak appreciate apa yang teman-teman punya, itu akan sangat mempengaruhi sih teman-teman. Gitu ya. Jadi harus percaya diri gitu ya, dengan apa yang teman-teman miliki. Nah, selanjutnya apa ya berikutnya ya, gitu. Nah, di sini saya akan jelasin nih, tadi kan udah belajar terkait interview dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya, ini berdasarkan data juga gitu ya, bahwa pendidikan para penganggur sekarang itu memang naik gitu ya, di level university sebanyak 25% di Februari 2019. Naik nih teman-teman gitu ya. Nah, kalau sekarang juga teman-teman lihat ya, bahwa saat ini kan sedang ada masif gitu ya untuk pemutusan hubungan kerja. Mungkin teman-teman juga pasti tahu ya, untuk startup yang memang pasti di teman-teman itu merupakan salah satu company yang sangat appealing gitu ya untuk teman-teman lamar. Kok ternyata mereka melakukan pemutusan hubungan kerja ya gitu ya. Nah, ini juga teman-teman perlu concern gitu ya terkait hal ini gitu ya, karena memang dari university juga pengangguran juga banyak ya teman-teman. Nah, tingginya tuh kenapa sih? Ada eksternal faktor, ada internal faktor. Eksternalnya ada gap nih gitu ya, ketidakseimbangan gitu ya. Jadi jumlah pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang ada gitu ya. Karena kan lulusan setiap tahun pasti ada aja gitu ya. Lalu juga pengembangan teknologi dan juga persaingan global yang sangat tinggi gitu ya teman-teman ya. Internalnya juga ada, oh tingginya banget nih harapan pencari kerja, kayak kalian nih setelah lulus pasti kan punya harapan yang tinggi gitu ya untuk dapat diterima. Terus juga nggak punya perencanaan karir nih, dan keterampilannya nggak sesuai gitu ya dengan apa yang teman-teman lamar gitu saat ini atau kebutuhan yang ada. Nah, ini tadi ya seperti sudah dijelaskan ya untuk eksternal faktornya. Nah, di sini kalau ketidakseimbangan kan teman-teman bisa lihat nih, lembaga pendidikan itu nih banyak sekali teman-teman yang lulus gitu ya, tapi tidak bekerja sesuai dengan jurusannya gitu ya. Karena lembaga pendidikan itu banyak menghasilkan lulusan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja gitu ya teman-teman. Lalu juga perkembangan teknologi. Nah, tadi sempat Henry sampaikan juga ya, sekarang kita Kalbe Nutritional sudah masuk ke industri 4.0. Jadi kita udah paling terkini nih gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu update juga nih perkembangan teknologi, apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Kayak 4.0 kan udah pasti butuh cyber physical system
Internet of Things, network, gitu, udah lebih maju ke arah yang jauh lebih maju. Jadi teman-teman juga harus sering-sering update ya teman-teman. Teman-teman kan punya sosial media juga, pasti tahu nih update-update gitu ya terkait bisnis, terkait teknologi gitu ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat persaingan global ya, gitu. Ini bisa dilihat ya di Thailand, di Malaysia, gitu ya, Indonesia dan juga Singapura, gitu ya. Nah, ini di sini profesi-profesi yang terdampak nih, ada arsitek, insinyur, dentis, praktisi medis, gitu ya, tenaga pariwisata, lalu juga survei, pengukuran bumi, gitu ya, yang berdampak, gitu ya. Nah, tadi saya jelaskan untuk internal faktornya, kita langsung aja. Nah, ini keterampilan yang tidak sesuai, gitu. Nah, ini maksudnya apa sih, teman-teman? Jadi ini di sini kan banyak nih, contoh nih kalian lulusan-lulusan yang sudah pada lulus, gitu ya. Nah, tapi keterampilannya tuh nggak sesuai dengan posisi yang saat ini dicari di market, gitu ya. Nah, ini kan timbul gap nih teman-teman, gitu ya. Nah, jadi memang banyak sekali lulusan-lulusan, gitu ya, yang tidak bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki atau jurusan yang dimiliki, ya. Nah, keterampilan itu dibagi menjadi dua teman-teman. Jadi ada hard skill dan juga soft skill. Nah, saya jelasin ya. Per hard skill itu pengetahuan dan keterampilan teknis yang harus dimiliki untuk sebuah pekerjaan tertentu, gitu ya, hubungannya dengan proses, alat atau teknik. Nah, soft skill ini keterampilan dalam hubungan interpersonal, ya, dan keterampilan untuk mengatur interpersonal yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, ini New Skills Company dari LinkedIn ya di tahun 2020, gitu. Apa aja sih soft skill yang dibutuhkan dan hard skill apa aja yang dibutuhkan, teman-teman bisa baca sendiri ya, gitu ya. Lalu juga untuk hard skill gitu ya, teachable. Jadi hard skill itu bisa diajarin gitu ya teman-teman ya, abilities atau skill set yang bisa diajarin ke masing-masing teman-teman gitu ya untuk hard skill ya. Lalu soft skill ini adalah people skill sih teman-teman atau interpersonal skill gitu ya yang harus teman-teman asah secara sendiri gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini kan kita mau tanya nih sama teman-teman gitu ya, mohon interaktifnya juga ya teman-teman semua gitu ya. Jadi di sini ada hard skill dan juga soft skill. Ya. Teman-teman bisa klik dong di sini, nantinya pengen tahu nih menurut teman-teman yang paling penting hard skill atau soft skill ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa di-scan barcode-nya ya. Oke, aku bantu ya Kak Maria ya. Jadi teman-teman bisa cek di kolom chat box. Oke. Udah muncul di kolom chat box, teman-teman bisa langsung klik aja. Aku izin share hasilnya Kak Maria ya. Oke. Oke, baik. Teman-teman kita kasih waktu isi ya, 2 menit cukup ya teman-teman ya. Ya, kirim. Soft skill. Ya. 80%. Oke, teman-teman, hasilnya udah keluar. Ya, jadi 80%. Ini Henry boleh ini dulu pause, ini gemak kan di-mute dulu. Oke. Thank you. Nah, ini udah muncul nih teman-teman. Dari hasil vote dari teman-teman semua, 80% memilih soft skill. Nanti kita akan pelajarin ya soft skill apa sih yang bisa teman-teman gunakan untuk dipergunakan dalam dunia kerja nantinya. Ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Sebentar ya. Ini slide-nya sudah berganti belum ya? Belum. Oh, ini udah. Oke. Nah, ini udah ya. Nah, ini berdasarkan survei result. Gitu. Ini kita pakai dari Harvard University. Gitu ya. Nah, di sini memang betul nih teman-teman. 85% yang dibutuhkan adalah soft skill dan 15% adalah hard skills. Gitu ya. Karena balik lagi hard skill itu bisa diajarin. Gitu ya. Nah, jadi yang paling ini adalah 85% yang sukses dalam pekerjaan berdasar dari soft skill atau people skill, gitu ya. Dan 15%-nya dari hard skill, gitu ya. Lalu berdasarkan Stanford Research Institute, 75% kesuksesan jangka panjang tergantung pada soft skill. Dan 25% hanya berdasarkan hard skill atau pengetahuan teknis. Jadi teman-teman udah benar ya, yang paling penting adalah soft skill. Nah, terus juga teman-teman perlu lihat juga nih, ada soft skill, ada hard skill. Gitu ya.
Terus teman-teman nggak punya juga nih perencanaan karir, waduh repot nih teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus belajar caranya melakukan karir planning gitu ya. Nah, apa sih career planning itu? Jadi, career planning itu adalah proses di mana, individu mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk tujuan karirnya, gitu ya. Nah, kalau untuk melalui perencanaan karir, kalian itu bisa evaluate nih kemampuan, minatnya, lalu juga mempertimbangkan kesempatan karir alternatif. Nah, apalagi teman-teman baru lulus gitu ya, jadi teman-teman juga harus memberikan alternatif nih, oke misalkan saya pengen jadi ada divisi sales, tapi nggak dapat nih di sales, teman-teman juga harus punya alternatif lain gitu, nggak boleh terlalu saklek gitu ya, untuk merencanakan aktiviti pengembangan dan menentukan tujuan karir teman-teman ke depannya mau ngapain gitu ya. Nah, ini ada 4 step untuk career plan. Pertama, teman-teman harus melakukan self assessment, kedua career exploration, self development and design and job search. Ini saya jelasin ya teman-teman ya. Nah, ini adalah self assessment. Jadi self assessment itu adalah penilaian akan diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan menilai dari menurut teman-teman, ada juga badan psikotes gitu ya. Kita kan bisa melakukan itu juga, ada badan-badan psikolog juga bisa melakukan self assessment gitu ya. Teman-teman bisa lihat dari values, interest, personality dan aptitude gitu ya. Nanti saya jelasin. Nah, values gitu ya. Nah, ini adalah value. Setiap orang tuh pasti punya value, teman-teman. Jadi kalian harus lihat nih, apa sih teman-teman yang kalian believe gitu ya. Value life teman-teman tuh apa sih gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih value dari teman-teman itu seperti apa gitu ya. Misalkan misalkan nih contoh saya gitu ya, di Kalbe Nutritional, value-nya apa? Saya pengen bekerja di perusahaan yang memang masuk ke health yang sehat gitu ya, yang membantu untuk sustainable dari orang-orang gitu ya, which is saya masuk Kalbe Nutritional karena semua produk-produk yang dibuat itu semua value-nya adalah healthy, itu kan membantu masyarakat untuk hidup jauh lebih baik gitu ya teman-teman, value-nya sejalan dengan saya, dan begitupun juga teman-teman harus tahu value-nya seperti apa. Lalu interest gitu ya, apa sih yang teman-teman minatin, teman-teman tuh bisa kerja di lapangan atau di behind the desk ya gitu, teman-teman harus lihat nih, kalau teman-teman suka kerja di lapangan, jadi teman-teman cocok nih untuk jadi sales gitu misalkan ya, atau marketing dan lain-lain. Nah, misalkan teman-teman nggak suka nih kerja di lapangan gitu, lebih sukanya di back office, tuh teman-teman mau jadi apa? Misalkan IT atau misalkan jadi finance accounting dan banyak sekali opportunity pekerjaan yang lain gitu ya. Lalu juga personality. Nah, teman-teman juga harus lihat nih gitu ya. Personality juga teman-teman, ada yang orangnya sangat ceria, ada orangnya pendiam gitu ya, ada macam-macam gitu teman-teman. Nah, tapi kepribadian teman-teman ini juga harus disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan, dengan sifat dan dorongan motivasi juga. Gitu ya. Jadi harus menciptakan positive vibes lah teman-teman gitu ya kalau bahasa zaman sekarang. Nah, aptitude itu adalah bakat. Jadi ini bisa diketahui, bisa dari psikotes, makanya kita setiap company pasti mayoritas melakukan psikotes. Jadi kita pengen tahu kecocokannya seperti apa, bakatnya seperti apa gitu ya. Kita bisa pakai banyak sekali metode-metode dari psikologi untuk melakukan aptitude ini. Gitu. Nah, berikutnya kita lanjut. Why do we need passion to get jobs? Nah, ini penting nih teman-teman, gitu ya. Karena kan teman-teman cukup tahu nih, biasanya mau bekerja sesuai passion-nya, gitu ya. Passion saya apa sih, gitu ya. Nah, seperti dikutip dari katanya almarhum ya, Steve Jobs, gitu ya. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang teman-teman lakukan. Jadi kalian penting banget bekerja sesuai dengan passion teman-teman, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Nah, pertama passion itu apa sih teman-teman gitu ya? Passion is strong inclination towards something that you value gitu ya. That someone gitu ya harus punya desire gitu ya, teman-teman harus punya desire nih untuk passion itu gitu ya. Sorry teman-teman ada gangguan sedikit. Ini slide-ku keganti teman-teman. Belum muncul ya? Sorry. Nah, saya langsung aja. Terus likes or loves-nya apa? Find importance-nya apa, dan willing to invest time and energy. Jadi ini passion yang ada di setiap diri teman-teman gitu, yang teman-teman punya desire-nya, yang teman-teman suka gitu ya, melakukan hal ini, yang menurut teman-teman itu, teman-teman bilang itu important gitu buat diri teman-teman, dan teman-teman juga willing gitu ya untuk invest time, energi untuk melakukan hal itu. Jadi teman-teman bersuka banget untuk melakukan itu. Nah, ini juga teman-teman dari passion, teman-teman bisa melakukan career exploration. Eksplorasi karir itu adalah tahap kedua dari perencanaan karir gitu ya. Nah, pada tahap pertama
pada tahapan ini individu belajar tentang berbagai jenis pekerjaan dan cocok atau enggak nih dengan preferensi karir sesuai hasil assessment. Nah, teman-teman bisa membuat job list gitu ya, consider interest, aptitude-nya, lalu indoor research by internet gitu ya. Apa sih faktor-faktor yang menurut teman-teman important gitu ya, dan juga outdoor research bisa dari experience, reference, ataupun dari mentor teman-teman. Ya. Oke, sebentar ya. Sorry, sudah keganti? Udah ya, oke. Nah, sekarang teman-teman akan masuk ke self-development. Jadi adanya gap gitu ya, self-assessment dengan career exploration. Nah, teman-teman tuh bisa mencoba keterampilan baru dan pengalaman yang beragam. Jadi teman-teman jangan takut nih, gitu. Apalagi teman-teman masih muda ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba nih keterampilan-keterampilan baru, pengalaman-pengalaman yang beragam gitu ya, supaya teman-teman juga tahu, oh iya passion saya tuh nanti kemana sih gitu. Nah, teman-teman juga bisa ambil kursus gitu ya, atau keterampilan tambahan yang teman-teman butuhkan. Lalu juga teman-teman bisa ikut nih jenis perusahaan untuk internship atau magang. Oke, saya misalkan passionnya di komputer nih, saya mau ngambil internship di startup atau di KB Nutritional, gitu, di KB Nutrition, di IT-nya gitu ya. Lalu juga mulai teman-teman bisa lihat nih, mana sih yang teman-teman suka dan nggak suka gitu ya, dari nilai kerja, skill, dan lingkungan kerja dari teman-teman semua. Ya. Oke, sorry ya teman-teman, ini agak terhambat sedikit slide-nya ya, sorry. Kita ganti. Ya, sorry. Oke, sebentar ya. Ini sepertinya ada isu sedikit. Hang nih teman-teman ya. Jadi pokoknya teman-teman harus berani eksplor diri teman-teman ya. Jadi jangan hanya terhadap satu aja, tapi teman-teman juga harus bisa melakukan eksplorasi di karirnya. Nah, terus juga teman-teman harus menentukan nih dan melakukan job search gitu ya. Kira-kira apa yang sesuai ya dengan yang teman-teman punya ya. Nah, di sini kan ada orang nih gitu ya untuk mencari-cari gitu ya job search yang paling cocok itu apa. Sorry. Nah, ini teman-teman juga harus melihat nih learning gitu ya. Udah tahu nih kira-kira, oh iya nih saya posisi ini yang saya mau lamar gitu ya. Harus juga belajar cara mempersiapkan resume yang tadi kita udah pelajarin di paling awal ya teman-teman. Lalu juga narrow your choices gitu ya. Jadi dari berbagai macam lowongan kerja yang ada gitu ya, teman-teman harus point out nih mana nih yang akan jadi pilihan saya gitu ya. Lalu juga learning implementing job strategisnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, oke, ini saya mau nge-apply di bagian ini gitu ya. Strategisnya kalau ini nggak masuk, saya ada berapa backup plan yang lain. Terus juga learning and practicing interview skill. Kan tadi kita udah belajar tuh teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil belajar ya teman-teman pada saat interview harus ngapain aja sih teman-teman ya. Nah, terus juga balik lagi kan tingginya harapan para calon kerja nih teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya pun waktu pertama kali bekerja pun juga punya harapan yang tinggi gitu ya waktu pertama kali mau apply. Nah, ini teman-teman nih perlu dihindari nih yang kayak gini-gini nih. Hanya mau bekerja jika gajinya besar. Ya, itu teman-teman juga harus sadar juga teman-teman skill apa sih teman-teman yang teman-teman punya gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku dengan gaji yang besar gitu ya teman-teman. Karena semakin besar gaji pasti responsibility juga semakin besar gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat gitu ya dan mengukur diri teman-teman sendiri. Terus maunya pekerjaannya yang santai, nggak ribet. To be honest, nggak ada pekerjaan yang santai sih teman-teman gitu ya. Walaupun teman-teman lihat di startup kayaknya kok di FYP-nya kok kayaknya enak banget ya kerjanya ya, makan ini dan lain-lain. Pada aktualnya nggak kayak gitu ya. Pasti semua pekerjaan punya challenge-nya masing-masing. Lalu juga hanya mau ke perusahaan besar dan bonafit gitu ya, dan tidak bersedia mulai dari entry level. Karena ada beberapa yang kita temuin sih baru lulus tapi mintanya udah posisi manajer, nggak mau untuk posisi di bawah itu kan nggak mungkin juga ya teman-teman. Jadi perlu ekspektasinya perlu disamakan juga nih teman-teman gitu ya dengan aktual yang terjadi. Jadi ini biasanya yang kita temuin sih dari calon kandidat gitu ya teman-teman, ekspektasinya sangat tinggi gitu ya. Jadi perlu disamakan gitu ya dengan yang ada di. Sebentar ya teman-teman, ini terhambat lagi nih slide-nya. Sebentar. Saya coba stop share dulu sebentar ya teman-teman ya, karena ini slide-nya nggak bergerak. Coba, sorry ya. Saya coba lagi ya.
Nah, udah. Nah, oke. Nah, terus teman-teman juga perlu mempersiapkan mental gitu sebagai job seeker karena kan nggak semua itu berjalan seperti yang teman-teman mau gitu ya. Pasti kan semua ada nggak mungkin berjalan sesuai dengan teman-teman mau. Yang pertama, jangan pesimis, takut gagal, cemas, kurang semangat gitu ya. Jangan teman-teman gitu ya. Kalau misalkan apa namanya melamar kerja dan lain, teman-teman tuh harus optimis gitu ya, jangan takut gagal, jangan cemas gitu ya, karena itu akan mempengaruhi juga. Karena memang dalam pekerjaan itu realita gitu ya, pada saat teman-teman apply nggak selalu semuanya tuh berjalan dengan smooth gitu ya. Ada yang prosesnya lama sekali, setelah 2 bulan baru ada feedback dan lain-lain, itu bisa banget terjadi teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mempersiapkan diri teman-teman gitu ya, untuk persiapin mental teman-teman sendiri. Ya. Sorry, saya stop share lagi ya, sinyal ininya bermasalah. Ya. Oke. Oke, sebentar ya. Jadi teman-teman harus ini ya, ekspektasi apa mentalnya harus siap ya teman-teman ya. Saya minta tolong Henry deh ya, minta tolong Henry di open ya, kayaknya slide saya bermasalah. Sebentar ya teman-teman ya, sorry gangguan teknisnya ya. Oke, yang 67. Terus Hen. Terus. Yes, lanjut. Nah, ya, terus teman-teman lanjut lagi. Oke, nah jadi teman-teman tuh harus optimis, objektif, gitu ya, realistis, juga berani, gitu ya, dan menantang rasa takut yang teman-teman punya, gitu ya. Balik lagi, semua itu bisa berjalannya, bisa smooth, bisa enggak. Jadi teman-teman harus siap dengan mental, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman harus ngapain nih, gitu ya. Teman-teman tuh harus punya shifting mental. Jadi mental itu merupakan hal yang paling penting ya teman-teman, gitu yang harus teman-teman siap, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, teman-teman siap untuk menerimanya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa tips nih, gitu ya. Ada namanya self efficacy, gitu ya. Jadi efikasi diri, gitu. Jadi di sini teman-teman apa sih definisinya, gitu ya? Ini adalah suatu keyakinan dari teman-teman untuk mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu tugas, gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan, gitu ya, dan implementasi tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Jadi kalian harus punya self efficacy nih, gitu, bahwa kalian yakin, gitu ya, kalian bisa melakukan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan teman-teman, gitu ya. Yang pertama itu, ya. Berikutnya, teman-teman harus build positive character. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ada leadership, ada creativity, ada collaboration, ada integrity, ada emotional intelligence, resilience, adaptability, dan juga time management. Ini akan saya jelaskan secara kompleks ya, teman-teman. Silahkan lanjut, dan terima kasih. Nah, pertama leadership. Nah, apa sih karakteristik dari sebuah kepemimpinan gitu ya? Ada management of attention, meaning, trust, self, dan others. Nah, teman-teman ini leadership ini bisa dipelajari dari berbagai macam hal ya, dari organisasi gitu ya, ataupun teman-teman punya kegiatan-kegiatan lain gitu ya, itu bisa menjadi leadership juga. Jadi leadership ini sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapai suatu tujuan ataupun tujuan-tujuan yang ditetapkan. Jadi teman-teman udah tahu nih gitu tujuannya mau kemana, bisa ngelit teman-temannya gitu. Which is ini leadership ini adalah salah satu skill yang kita cari sih di talent acquisition gitu ya. Lalu berikutnya creativity. Nah, banyak nih yang nanya creativity itu apa sih Mbak gitu ya. Jadi creativity itu kemampuan seseorang dalam menciptakan, mengembangkan dan kreasi gitu ya, ide-ide cara baru untuk memecahkan masalah gitu ya, thinking of new things gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman cari dari baca buku, seminar gitu ya, coba activity baru yang pernah dilakukan gitu ya. Good hand. Oke, nah adaptability ini penting nih teman-teman, karena dunia university sangat berbeda dengan dunia pekerjaan. Itu teman-teman pasti aware ya. Jadi adaptability ini soft skill gitu ya, yang terkait kemampuan seseorang, kecepatan seseorang untuk belajar gitu, fast learning gitu terhadap hal baru gitu ya. Dan juga merespon keadaan yang terus berubah dan berkembang. Karena memang in company itu kita harus bisa adapt ya dengan perubahan-perubahan yang ada gitu ya teman-teman ya. Karena kita nggak ada yang tahu nih tiba-tiba strategi ada yang berubah ataupun apa, teman-teman harus open minded gitu ya. Dan jangan berada di comfort zone gitu ya. Harus open minded dengan segala perubahan yang ada. Oke. Lalu berikutnya adalah
collaboration. Nah, ini teman-teman pasti sering belajar ya collaboration ya di kampus, pasti diajarin nih sama dosen, ada tugas kelas, lalu ada juga organisasi, kolaborasi. Jadi ini adalah skill di mana kemampuan seseorang dalam memberikan kontribusi dalam kelompok gitu ya maupun organisasi dengan cara bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Nah, ini jadi teman-teman nih yang masih kuliah nih, tolong ya saling berkolaborasinya harus selalu ditingkatkan karena ini akan sangat membantu dalam dunia kerja karena kita di sini bekerja banyak collaboration dengan berbagai macam division yang lain gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah tempat belajar yang bagus. Ya. Lalu integrity. Nah, ini walk the talk. Ini integrity adalah poin paling penting gitu ya. Kalau di KB Nutritional kita integrity adalah number one gitu ya. Jadi kalau memang dia menyalahi aturan atau tidak ada integrity-nya kita bisa langsung cut gitu ya teman-teman ya. Jadi integrity itu apa sih? Konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip gitu ya. Jadi dari berkata, jujur, tepat janji gitu ya, bekerja tanpa pengawasan dan juga intens gitu ya. Mungkin teman-teman tahu juga sekarang kan kita banyak bekerja WFH, work from home ataupun work from office gitu ya. Di work from home pun kita juga harus punya integrity yang bagus. Kita di rumah bukan berarti kita nggak bekerja ya teman-teman, tapi kita harus tetap perform dengan maksimum gitu. Jadi harus punya integrity itu hal yang paling penting dari masing-masing teman-teman ya. Oke. Lalu berikutnya ini teman-teman bisa lihat emotional intelligence gitu. Ini apa sih? Ini merupakan salah satu kecerdasan emosional gitu ya untuk memahami, evaluasi, merespon emosi diri kalian sendiri dan juga orang lain gitu ya. Nah, emotional intelligence itu ada self awareness gitu ya, empathy, motivation, self-regulation dan juga social skill. Gitu. Jadi teman-teman harus belajar komunikasi secara asertif. Gitu. Jadi teman-teman boleh tuh belajar gitu ya, mengenali diri kalian sendiri by cermin gitu ya. Kira-kira bisa saling ngobrol gitu ya di cermin. Kadang-kadang kan kita nggak bisa ngomong sama orang lain, tapi kita mau coba aplikasi dengan diri kita sendiri itu bisa istirahat yang cukup dan juga optimal gitu ya dalam menggunakan waktu teman-teman semua. Seperti itu. Oke. Nah, resilience itu maksudnya apa sih? Kemampuan untuk dapat bangkit lagi nih ketika menghadapi tantangan dalam hidup yang tidak bisa dihindari. Nah, dalam hidup sendiri, teman-teman kan nggak semuanya indah-indah ya teman-teman ya. Pasti ada aja hal-hal yang membuat kalian down gitu. Resilience ini penting banget karena ini merupakan satu keterampilan untuk menghadapi stres dan tantangan yang tidak terduga-duga nih dalam hidup maupun dalam pekerjaan. Jadi, resilience ini sangat penting ya untuk bangkit lagi dari keterpurukan teman-teman semua. Seperti itu. Oke. Lalu juga time management. Nah, ini penting nih. Ini pasti di kampus juga yang banyak organisasi udah paham ya. Maksudnya gimana caranya mengatur time management. Nah, time management ini untuk kemampuan untuk mengontrol, merencanakan dalam mengelola jam-jam hidupnya setiap hari gitu secara efektif gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan buat to-do list, buat skala priority, terus kurangin juga kegiatan yang buang-buang waktu lah yang nggak ada faedahnya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi bisa dioptimalkan untuk time management-nya. Oke. Nah, terakhir nih dari saya gitu ya, success isn't always about greatness gitu ya, it's about consistency. Consistent hard work leads to success, greatness will come. Ya, itu saya kutip dari Danji. Jadi teman-teman ya, sukses itu nggak harus semuanya terkait semua yang hebat gitu ya dari teman-teman semua, tapi yang balik lagi harus dari konsistensi gitu ya. Jadi dengan teman-teman yang konsisten melakukan hard work gitu ya bisa membawa teman-teman ke sukses gitu ke depannya. Jadi teman-teman harus semangat terus dalam mempersiapkan karir teman-teman ke depannya. Oke. Jadi sekian ya. Nah, teman-teman, thank you banget untuk partisipasinya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Bu Maria atas materinya. Wah, insight banget ya teman-teman. Nah, kayaknya udah lengkap banget nih tips dan trik dari Bu Maria, mulai dari CV, kisi-kisi interview, ada cara menjawabnya juga, lalu ada career planning. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mau meniti karir nih, juga bisa harus tahu career planning-nya besok mau kemana. Nah, jangan lupa juga take notes dan catat hal-hal penting ya teman-teman, kayak misalnya tadi ada yang sering lupa naruh foto atau mungkin nomor HP-nya ada yang nggak aktif, kayak gitu kan. Kalau misalnya ada talent acquisition yang mau telepon teman-teman, sayang banget ya kalau misalnya HP-nya nggak aktif. Nah, sekarang udah mau masuk Q&A session, teman-teman yang bagi mau ada pertanyaan untuk Bu Maria ataupun Pak Henry juga bisa mungkin unmute
mic-nya langsung atau mungkin yang malu-malu juga bisa lewat chat box ya teman-teman. Oke, nanti dua apa Hmm. namanya penanya yang ini ya yang pertanyaan oke kita akan kasih hadiah juga dari KB Nutritionals ya. Oh, tuh teman-teman. Nah, bagi yang mau tanya nih, bisa langsung chat aja teman-teman atau mungkin langsung unmute aja nih, biar langsung komunikasi sama Bu Maria langsung. Silakan. Ini udah ada yang nanya di chat ya, nanti bisa tolong. Oke, ini baru. Oke, silakan. Ini Mbak Syafira masih di mute, Mbak. Iya, Oh, iya. makasih. Nah, dari Mbak Aprilia nih, wah, jauh dari Universitas Islam Malang, saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, kalau tidak percaya diri memasukkan pengalaman organisasi karena kemarin full online ya, terus diganti pengalaman pelatihan-pelatihan selama pandemi gimana, Kak? Yang kedua, untuk fenomena fresh graduate yang dilamar beda jurusan tapi punya sertifikat kompetisi dan kemampuan di bidang yang dilamar gimana? Lalu yang terakhir, fresh graduate apa harus ikut manajemen trainee dulu biar dapat pengalaman yang bisa dicantumkan? Terima kasih. Oke, ini dari Mbak Aprilia, dari Aprilia ya, ini langsung memborong pertanyaan ya, Mbak. Oke, Ya. saya akan coba jawab ya, Aprilia ya. Jadi pertama gitu ya, kalau nggak percaya diri memasukkan pengalaman organisasi jangan ya. Kenapa? Karena yang teman-teman masukkan ke CV kalian harus confidence gitu ya bahwa itu yang teman-teman anggap itu oke gitu dari teman-teman. Kalau kalian nggak percaya diri ya nggak usah dimasukin gitu teman-teman gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga bisa mengganti gitu ya pelatihan-pelatihan selama pandemi itu kan kamu punya pelatihan-pelatihan selama pandemi bisa kamu masukkan di situ ya teman-teman gitu ya. Ya itu nggak masalah. Terus yang kedua fenomena fresh graduate gitu ya yang dilamar beda jurusan gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak masalah. Mungkin teman-teman tadi lihat ya di profil saya juga saya lulusan manajemen tapi saya ambil di talent acquisition, which is itu kan biasanya talent acquisition mayoritas psikologi ya teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya nggak masalah teman-teman gitu ya. Misalkan teman-teman mau melamar tapi beda jurusan, asal teman-teman punya skill dan kompetensinya, itu nggak masalah. Jadi teman-teman tetap bisa melamar ya teman-teman gitu ya. Tapi jangan lupa dicantumkan nih untuk kompetensi-kompetensinya, seminar-seminar atau skill yang teman-teman punya supaya kita dari talent acquisition juga bisa melihat, oh oke, ini memang bukan jurusannya sesuai tapi punya skill-skill yang sama. Jadi bantu kami juga gitu ya untuk bisa mereview gitu ya. Nah, ini yang terakhir menarik nih ya, apakah untuk fresh graduate harus ikut manajemen training gitu ya, biar dapat mencantumkan pengalaman yang bisa dicantumkan. Oke, nah manajemen training itu cukup variatif ya teman-teman. Jadi apakah harus ikut manajemen training? Bebas gitu. Kalau kalian mau ikut manajemen training itu sangat bagus gitu ya. Karena di Kalbe Nutritionals itu kita ada namanya komersial manajemen training gitu ya. Which is itu akan sangat bagus karena kalian itu dari awal sudah dipersiapkan untuk punya karir plan yang sangat jelas gitu ya menuju satu posisi tertentu. Tapi memang manajemen training itu pasti pembelajarannya metodenya beda ya teman-teman, akan lebih berat gitu ya karena kalian harus mengikuti skill-skill develop dan harusnya dipelajari secara cepat gitu ya. Nah, kalau untuk mencantumkan pengalaman nggak perlu harus manajemen training sih teman-teman gitu ya. Jadi bisa nih internship gitu ya teman-teman masukin itu juga nggak masalah gitu ya. Jadi kalau bisa ikut manajemen training ya itu lebih good. Tapi kalau misalkan nggak ikut manajemen training ya juga nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi bebas aja ya, balik lagi sesuai kebutuhan dari teman-teman. Itu sih, Prilia ya. Semoga menjawab ya. Oke. Semoga menjawab ya Mbak Aprilia. Nah, untuk yang pertanyaan kedua ada Mas Zulfikar nih angkat tangan. Boleh Oke, langsung angkat tangan. unmute Oke, aja, halo Mas. Zulfikar. Iya, selamat sore Kak. Sore. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dengan Muhammad Zulfikar Firmansyah, asal dari Universitas Islam Malang. Saat ini saya sedang di semester 7, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dengan dilaksanakannya webinar hari ini. Yang ingin saya tanyakan, pertama, tadi kan ada satu kayak lowongan ya Kak, mengenai karir di Kalbe. Lalu saat ini posisi saya masih melaksanakan perkuliahan Kak di semester 7 dengan satu mata kuliah
dan satu pemrograman skripsi. Untuk saat pengiriman CV itu apakah bisa ya Kak? Mengenai kayak menjadi full employee gitu. Oke, Lalu, saya jawab dulu ya, biar kamu oh kayak iya, banyak nih pertanyaannya ya. Oke, Zulfikar. Nah, kalau kamu kan saat ini masih kuliah ya, gitu ya, masih ada satu betul. mata perkuliahan. Kalau untuk full time kita belum bisa, gitu ya. Jadi kalau kamu memang mau bergabung dengan kami, kamu bisa coba apply untuk di internship, gitu ya. Karena di internship pun kita juga buka lowongan, dan kita pun ada namanya Kalbe Nutritionals Internship Program. Jadi meskipun teman-teman internship, gitu ya, tapi teman-teman dibekali dengan pelatihan dan juga terlibat dalam proyek-proyek yang sangat penting gitu di Kalbe Nutritionals. Nah, teman-teman bisa lihat tuh mungkin di IG-nya kita gitu ya, Kalbe Nutritionals Career, itu ada tuh beberapa teman-teman yang bergabung juga sebagai KNIP. Jadi nanti bisa apply-nya untuk internship dulu ya, Zulfikar ya. Baik. Terima Lanjut, kasih. silakan berikutnya. Pertanyaan apa lagi, Zulfikar? Oh iya, lalu untuk yang pertanyaan yang kedua Kak, mengenai posisinya Kak, misalkan saya kan dari prodi ilmu hukum, lalu di Kalbe ini kan mengenai kesehatan ya, healthy life, itu apakah itu Kak ya, kayak bersangkut paut gitu? Oh, oke. Nah, ini saya jawab ya. Jadi di sini Kalbe Nutritionals ini memang kita health nutrition gitu ya. Tapi kita ini masuknya ke fast moving consumer goods. Jadi kompetitor kita tuh Nestle, Unilever, kita sebanding dengan mereka gitu ya. Jadi kita pun punya posisinya semua ada sih, Zulfikar, dari legal, dari yang di tim di IDC Development Center, HR, lalu law, terus ada finance accounting, semuanya lengkap. Jadi tetap related sih, Zulfikar gitu. Baik, cukup Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Zulfikar pertanyaannya ya. Thank you. Terima kasih banyak Mas Zulfikar. Nah, selanjutnya ada nih dari Mbak Anissa Putri. Selamat sore Bu Maria, saya Anissa dari Kalbis Institute. Saya ingin bertanya, untuk di bidang industri kreatif sebaiknya membuat CV kreatif atau ATS? Terima kasih. Oke. Nah, balik lagi teman-teman ya, ATS menarik ya, gitu ya. Kalau teman-teman memang dari industri kreatif, saya sarankan memang bikin CV kreatif. Dan juga kalau misalkan ada portfolio dari teman-teman, semua itu sangat membantu gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman ada portfolionya juga, CV kreatif. Nah, tapi teman-teman harus sesuaikan juga dengan company yang dilamar. Nah, kalau company yang dilamar itu menggunakan ATS, berarti teman-teman harus membuat juga format ATS gitu ya. Tapi kalau enggak, lebih better sih bikin CV kreatif sih teman-teman. Karena kan lebih menarik nih buat kita juga yang lihat gitu profil seperti itu. Ya, Anissa ya. Semoga menjawab ya Mbak Anissa. Nah, ini ada yang angkat tangan lagi nih. Oke. Mbak Edwina, silakan untuk unmute. Oke, Edwina, silakan. Oke, thank you kesempatannya. Mungkin mau follow up question ya. Jadi tadi kan sempat ditanya industri pakai CV kreatif atau ATS. Kalau di Kalbe itu pakai apa ya? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi Kalbe buka lowongan di Kalbe Nutritional Career ada ya di Instagram. Terus ada juga di Jobstreet dan tempat-tempat lainnya. Itu kira-kira peluang lebih besar untuk diliriknya itu di mana ya? Oke, I see. Oke, nah kalau di Kalbe Nutritionals kita belum pakai ATS sih teman-teman, jadi bisa kirim CV dengan format yang biasa ataupun kreatif silakan, gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk peluang yang lebih besar, balik lagi itu tergantung kecocokan profil teman-teman dengan lowongan yang saat ini kita cari, gitu ya. Jadi berarti sama aja sih, maksudnya mau dari Jobstreet, mau dari Career, mau dari IG, mau dari LinkedIn dan lain-lain, semua sama sih. Yang penting teman-teman sesuai dengan kompetensi yang saat ini sedang kita cari. Gitu sih, Edwina. Jadi potensinya sama. Jadi optimalkan ya CV-nya seperti yang tadi kita udah ajarin, kita udah sharing, supaya lebih potensinya lebih cepat lagi untuk dipanggil. Gitu ya, Edwina ya. Oke, jadi kalau di Kalbe sendiri nggak ada yang khusus favorit gitu ya untuk? Nggak ada, semua sama. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Edwina. Terima kasih Mbak Edwina. Wah, ini kayaknya yang tanya banyak banget nih Bu. Ya, pada penasaran nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Sekar. Dalam general rules, terdapat rules yaitu false information. Di sini saya baru lulus dari universitas, namun belum melaksanakan wisuda.
Nah, apakah di dalam CV saya boleh mencantumkan diri di Sumari bahwa saya dari lulusan universitas walaupun saya baru mendapatkan SKL dan belum mendapatkan ijazah? Terima kasih. Oke, oke, ini dengan Mbak Sekar ya. Mbak Sekar, oke, ini false information, tapi kan di sini Mbak Sekar kan menyatakan hal yang benar gitu ya, bahwa Mbak Sekar sudah lulus gitu, tapi belum wisuda, nggak apa-apa. Cantumkan aja bahwa Mbak Sekar sudah lulus gitu ya, karena kan memang buktinya ada surat keterangan lulus gitu ya, karena kita juga tahu bahwa teman-teman yang baru lulus nggak langsung semuanya wisuda, tapi yang penting kalian sudah pasti lulus, itu nggak masalah ya Mbak Sekar, itu true information kok, nggak usah khawatir. Gitu ya. Semoga menjawab ya Mbak Sekar, jadi nggak apa-apa kok, karena itu bukan false information ya Bu. Bukan. Ya. Lalu lanjut dari Kaylis, selamat sore Bu Maria, terima kasih atas paparannya. Saya Keisha dari Presiden University ingin bertanya, seperti apa strategi yang terbaik dalam apply internship atau kerja? Nah, apakah blast dalam satu waktu atau menunggu email satu-satu dibalas? Juga bagaimana untuk menolak dengan sopan jika sudah mendapat pekerjaan di tempat lain? Terima kasih banyak. Oke, Kay ya, Kaylish ya, Keisha ya, Keisha. Nah, kalau strategi gitu ya untuk apply gitu ya, jangan nunggu satu-satu emailnya, kelamaan nanti ya kalau dibalas. Karena kan kita juga di sini CV yang masuk cukup banyak ya, di company lain pun juga sama. Jadi nggak apa-apa, kirim aja sebanyak-banyaknya. Tapi ingat tadi seperti saya sampaikan di awal, kalau kirim CV jangan langsung rombongan, satu email buat 20 company gitu ya, satu-satu. Sering-sering aja kirim CV, nggak masalah, karena itu peluangnya akan semakin besar gitu ya. Nah, misalkan teman-teman sudah diterima nih, nolaknya seperti apa gitu, teman-teman bisa informasikan aja bahwa Mbak, sorry ya Mbak, saya sudah diterima di company ini, jadi belum bisa bergabung di perusahaan Anda gitu. Nggak apa-apa, disampaikan aja apa adanya, itu akan lebih enak buat kita, buat site. Gitu ya Mbak Keisha ya. Thank you. Jadi tetap dibalas ya Bu, tapi dengan sopan. Betul. Semoga menjawab ya Mbak Keisha. Ini lanjut lagi oleh Mbak Elni dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Mau menanyakan terkait dengan kualifikasi, semisal requirement-nya adalah berpengalaman minimal sekian tahun, sedangkan saya fresh graduate. Apakah memungkinkan untuk tetap meng-apply ke posisi tersebut? Dan kemudian pertanyaan lainnya adalah terkait interview. Bagaimana tips dan trik agar terlihat percaya diri dan tidak mudah grogi? Terima kasih. Oke, thank you Elni ya untuk pertanyaannya. Oke, nah kalau untuk ini ya kan memang sebisa mungkin apply sesuai requirements gitu ya teman-teman. Tapi biasanya kalau untuk yang experience itu ada tulisannya misalkan fresh graduate are welcome to apply. Nah teman-teman apply aja gitu. Karena pasti juga akan kita lihat gitu ya. Tapi better kalau nggak ada tulisannya fresh graduate are welcome to apply, coba cari yang ada tulisan itunya supaya potensi teman-teman dipanggilnya juga lebih cepat gitu ya teman-teman. Karena kan kadang-kadang kalau memang requirement-nya hanya 1 tahun pengalaman gitu, itu teman-teman bisa apply 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau dari 3 tahun berarti kita memang carinya super experience gitu teman-teman ya, atau yang udah sangat experience. Jadi better mending cari lowongan pekerjaan yang lain gitu, supaya teman-teman juga nggak berharap ya setiap kita apply kan pasti ada harapan ya dari masing teman-teman. Jadi supaya harapannya juga bisa tervalidasi dengan benar gitu ya teman-teman. Lalu juga berikutnya ya ini gimana caranya interview biar tidak terlihat percaya diri dan tidak mudah grogi. Nah banyak-banyak latihan sih teman-teman. Jadi sebelum interview teman-teman coba latihan, bisa di cermin, bisa juga dengan orang tua gitu atau teman-teman. Jadi better latihan dulu nih, apalagi kalau ini adalah interview teman-teman yang pertama gitu ya. Jadi latihan dulu teman-teman gitu ya, dan juga harus percaya diri gitu ya. Jadi kalau saya triknya adalah nothing tulus aja, yang penting saya lakukan yang terbaik. Perkara saya diterima atau nggak diterima itu urusan belakangan. Jadi bebannya nggak terlalu berat ya teman-teman. Kalau saya harus masuk. Jadinya teman-teman juga tertekan gitu. Jadi teman-teman yang penting do your best. Biarkan nanti hasilnya Tuhan yang menentukan. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa berdoa juga ya supaya nggak grogi. Gitu ya. Semoga menjawab ya Elni ya. Ya baik, lanjut mungkin ke pertanyaan di chat dulu ya. Ada Natalia Bemon. Nah, pertanyaannya agak panjang nih, Bu. Dari selamat siang, saya Natalia Bemon dari Kalbis Institute.
Saya ingin bertanya perihal offer dari perusahaan. Nah, sebagai calon pelamar, kami kan harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai posisi yang kami lamar, serta melakukan career planning ya. Namun, pada saat saya membaca lowongan pekerjaan seperti entry level dan magang, ada beberapa lowongan yang menyatakan bahwa calon pelamar bisa saja mendapatkan offer pada posisi yang berbeda jika pihak perusahaan merasa bahwa calon pelamar lebih cocok dengan posisi tersebut. Nah, apakah dalam kasus seperti itu kami harus melakukan riset pada seluruh posisi yang terbuka yang kiranya sesuai dengan skill kami? Sebenarnya seberapa sering pelamar ditawari posisi yang berbeda dengan yang dilamar? Lalu yang kedua, apakah kami boleh melamar lebih dari satu lowongan pada satu perusahaan di saat bersamaan, atau apakah hal tersebut dipandang buruk oleh perusahaan? Terima kasih. Oke, panjang ya Mbak Natalia ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman di offer posisi yang lain itu sangat lumrah ya teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu ya. Berarti teman-teman itu misalkan kita udah interview tapi kita melihat teman-teman tuh sebenarnya nggak cocok nih di posisi ini gitu. Tapi cocoknya ke posisi yang lain gitu ya. Bisa jadi itu dalam divisi yang sama ya teman-teman ya gitu. Jadi itu merupakan hal yang sangat wajar gitu ya teman-teman. Karena kita kan melakukan penggalian juga ya gitu ya terkait profil teman-teman ternyata lebih cocok nih untuk posisi yang ini nih, seperti itu. Nah, nggak perlu melakukan riset keseluruhan sih, Mbak Natalia ya, gitu ya, nggak perlu melakukan semua research posisinya harus secara menyeluruh gitu. Memang pelajari dulu posisi yang teman-teman ingin lamar. Tapi jika teman-teman ditawarin posisi lain, nah teman-teman pelajari aja yang ditawarin itu seperti apa gitu. Karena hal seperti ini adalah hal yang lumrah sih teman-teman gitu ya. Tapi biasanya masih di satu divisi yang sama, misalkan di komersial atau finance accounting, sebenarnya kan bisnisnya sama ya atau divisinya, cuma paling beda dari penempatannya aja. Misalkan teman-teman cocok nih, kita coba proses di finance accounting, ternyata teman-teman cocoknya di audit gitu ya, kan sebenarnya masih satu divisi, jadi pelajari aja lowongan yang ada di divisi teman-teman incer gitu ya. Lalu yang kedua, nah ini juga menarik nih ya, gitu ya. Boleh melamar pada satu lowongan. Boleh sih teman-teman melamar gitu ya pada satu perusahaan lowongannya bisa melamar 2 atau 3. Tapi jangan semua lowongan dilamar ya teman-teman. Itu akan jadi image-nya nggak bagus sih teman-teman. Ini gimana sih dia nggak tahu nih. Tadi kan seperti saya bilang kan harus tahu nih karir kalian mau kemana. Kita melihatnya juga ini anak sebenarnya mau ke karirnya kemana ya di HR ngelamar, di accounting ngelamar, di IT melamar, sebenarnya mau kemana gitu ya. Jadi usahakan melamar di satu divisi yang sama gitu ya. Misalkan oh ya audit, finance accounting, top skillnya juga masih sama gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi supaya nggak dipandang buruk juga oleh company. Gitu ya Mbak Natalia ya, semoga menjawab. Semoga menjawab ya untuk Mbak Natalia. Nah, ini ada yang angkat tangan nih Bu, dari Mbak Anissa Nandika, boleh di-unmute Mbak? Oke, Silakan. hai Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Terima kasih banyak atas insight dari webinar yang dilaksanakan hari ini dari Kalbe Nutritional. Saya sangat merasa terbantu dengan adanya webinar ini. Perkenalkan, saya Anissa Nandika Putri, fresh graduate dari Public Health Nutrition Universitas Indonesia. Saya izin bertanya untuk beberapa hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk yang pertama, tadi sebenarnya pertanyaan lanjutan dari peng-applyan posisi di 2 posisi yang berbeda. Ini apakah boleh jika kita melakukan re-apply CV? Misalnya sebelumnya sudah melakukan apply CV, akan tapi melakukannya dengan ATS friendly CV. Apakah, dan tadi kan sudah disebutkan kalau ada beberapa perusahaan yang ternyata juga concern dengan kreatif CV. Apakah bisa atau diperbolehkan untuk meng-apply kembali dengan CV yang berbeda? Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika tidak memiliki, ini untuk beberapa kasus ada beberapa mahasiswa yang dia tidak memiliki great achievement, seperti apakah dia lulusan terbaik atau mahasiswa berprestasi, apakah hal itu bisa menjadi nilai minus atau bisa menekankan di bagian seperti pengalaman internship atau kepanitiaan lain serta organisasional yang mereka lakukan saat masa berkuliah. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir itu apakah program internship KNIP itu bisa dilakukan atau diikuti oleh fresh graduate? Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you ya Anissa pertanyaannya ya. Nah, kalau apply posisi sebisa mungkin hindari ya untuk re-apply karena kan kita pasti udah baca CV kamu nih. Nah, terus kirim lagi dalam format yang berbeda gitu. Itu kan jadinya gengges juga ya. Anissa ya gitu. Jadi pilih aja kalian mau masukin yang ITS ataupun yang kreatif. Jadi kalian pilih aja gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan melamar untuk posisi-posisi kreatif kayak digital marketing,
gitu ya, atau misalkan posisi-posisi kreatif itu kan kita perlu lihat nih portfolionya seperti apa. Nah, itu kalian tampilkan CV kreatif. Tapi kalau misalkan memang melamarnya kayak finance accounting dan lain-lain kan itu kan nggak perlu CV kreatif ya. Jadi bisa tampilkan aja CV biasa atau ATS gitu ya. Jadi jangan reapply 2 kali ya, karena akan jadinya nggak konsisten ya ngelamarnya terus-terusan gengges jadi. Nah, kalau untuk grade achievement gitu ya, memang kan kita paham juga ya nggak semua teman-teman tuh punya grade achievement banget gitu ya. Misalkan top lulusan cum laude dan lain-lain kan nggak semua gitu. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah kecil diri gitu ya, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa optimalkan dengan kegiatan-kegiatan internship ataupun organisasi yang teman-teman punya gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya, oh ya saya jadi ketua seksi keamanan nih di senat kampus gitu, itu kan akan sangat membantu nih, kita tahu nih caranya teman-teman untuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain, itu sangat bagus. Jadi tolong ditampilkan itu ya, diperbanyak aja. Lalu untuk program magang gitu ya, sebenarnya kita open juga untuk fresh graduate gitu ya. Jadi nanti dari kamu bisa apply aja sih gitu ke link nanti ya yang akan Henry share juga gitu ya, untuk kita bisa lihat kecocokannya dengan internship yang saat ini kita punya. Jadi nggak usah khawatir, fresh graduate juga boleh kok kalau mau intern. Ya, Anissa ya. Oke, thank you ya, semoga menjawab. Oke. Semoga menjawab ya, Mbak Anissa. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Selamat sore, Bu Maria, dari Mbak Safira Zakia. Jika saya pernah menolak untuk melakukan interview atau psikotes karena mendapat tawaran tempat lain, apakah bisa di masa depan jika saya melamar di tempat tersebut, ada kemungkinan untuk diproses kembali? Terima kasih. Oke. Nah, ini tergantung dulu nih, kalau menolak, ini kan menolak interview atau psikotes karena udah dapat offering di tempat lain gitu ya. Ya itu nggak masalah sih sebenarnya, bahkan kita malah lebih happy ya kayak gitu. Jadi bahwa saya nggak ikut-ikut interview atau psikotes padahal kamu udah diterima di tempat lain. Ya. Nah, di masa depan kalau melamar tentu aja ada potensi kok gitu, apalagi kan kamu sudah di offer, udah bekerja di tempat lain gitu dengan skill yang jauh lebih bagus gitu ya. Tapi jangan 6 bulan terus kamu ngelamar lagi, kan kita jadi wondering juga gitu ya, kenapa nih kamu melamarnya cepat banget baru 6 bulan kerja gitu ya. Jadi nggak masalah, jadi nggak usah takut kalau misalkan memang sudah diterima tempat lain, nanti di kemudian hari 1 tahun atau 2 tahun kemudian kamu apply juga nggak masalah sih, banyak kok kejadian kayak gitu juga in actual world gitu ya. Terima kasih ya pertanyaannya Safira ya, semoga menjawab. Iya. Semoga menjawab ya, Mbak Safira. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, mungkin sampai jam 50 mungkin Bu, 15.50. Oke, silakan. Kalau ada. Ya, saya sambil pilih ya 2 penanya terbaik ya. Oh iya, ini teman-teman mumpung ada hadiah nih, kalau mau tanya lagi masih ada kesempatan loh. Oh, ini ada lagi. Oh, ada lagi ya. Oke. Dari Mbak Almira dari Poltek AK. Halo Bu Maria, selamat sore. Saya Almira. Ingin bertanya, apakah CV yang dibuat untuk apply lebih baik ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Terima kasih. Oke, better in English ya teman-teman ya. Balik lagi karena memang CV itu jadi sekalian sih teman-teman. Kalau Inggris tuh kesannya memang lebih profesional gitu ya. Apalagi teman-teman tahu ya sekarang kita udah memasuki era globalisasi juga gitu ya, which is banyak banget company-company yang lebih menarik gitu ya jika teman-teman tampilkan dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi better ditampilkan dalam bahasa Inggris ya. Dan teman-teman juga harus siap ya, maksudnya beberapa company kita pun kadang-kadang suka interview dengan bahasa Inggris gitu ya, kalau memang kebutuhannya memang butuh conversation in English, jadi teman-teman harus persiapkan juga nih itu in English and Indonesia gitu ya. Bisa di take notes ya teman-teman, mungkin lebih baik menyiapkan 2 CV ya Bu malahan. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa fleksibel juga nih tergantung dari lamarannya juga. Ada lagi Bu. Selamat sore, izin bertanya, saya Firda dari Unitomo. Jika apply di Kalbe ini prosesnya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, Mungkin kalau tadi melamar ada ya. Oh Bu, iya, ya tapi kalau mungkin mau dijelaskan lagi. Iya, kalau apply di kita pasti kalian mendaftar dulu, apply. Nanti setelah itu setelah ada apply, nanti akan masuk ke HR interview gitu ya. Dari HR interview nanti akan ada psikotes, gitu psikotes
online kalau di kita ya, gitu ya. Jadi nanti dari psikotes langsung nanti ada interview user dan manajemen, offering, lalu medical check up dan bergabung dengan kami. Kurang lebih prosesnya seperti itu ya. Apa namanya, Ferdausi. Ya, thank you. Kayaknya Mbak Firda udah mau tertarik nih apply di Kalbe Nutrisional ya. Boleh, silakan nanti ada call-linknya ya. Apply ya, teman-teman nanti ya. ada linknya di akhir sesi, jadi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Nah ini apakah ada pertanyaan lain? Kalau enggak mungkin bisa dipilih Bu 2 pertanyaan terbaik nih dari teman-teman semua tadi. Oke, Mbak, tadi saya lupa yang angkat tangan yang pakai jilbab itu siapa namanya ya? Oh, Mbak Anissa? Iya benar Anissa. Oke, jadi saya udah pilih ya. Yang pertama tuh Mbak Anissa. Nanti ada dicatat ya untuk kita kirim. Nanti minta nomornya kali ya buat kita kasih hadiahnya sama Mbak Aprilia Rosdianti ya yang pertama tadi. Oke, selamat ya untuk Mbak Anissa sama Mbak Rosdiana nih dapat hadiah dari Kalbe Nutrisional atas pertanyaannya. Nanti Oke, di untuk akhir para ada pemenang bisa langsung klik aja link yang aku kirim di kolom chat box ya. Itu bisa konfirmasi melalui WhatsApp. Silahkan ya untuk Mbak Anissa dan Mbak. Terima kasih. Ya, nanti bisa diklik WA-nya ya, biar kita bisa kirim hadiahnya. Baik. Nah, jadi mungkin sekian dari sesi tanya jawabnya. Selamat juga buat teman-teman yang udah dapat hadiah. Semoga insightful dari materi kali ini bisa benar-benar terpakai ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada pesan dan kesan terakhir Bu dari Bu Maria untuk teman-teman fresh graduate nih yang mau meniti karir pertamanya terutama ya. Oke, teman-teman sebelumnya thank you ya sudah join dalam webinar hari ini gitu ya. Thank you banget untuk partisipasinya sampai akhir juga nih untuk sharing kita hari ini. Pesan saya sebenarnya nggak banyak, teman-teman harus semangat gitu ya, karena memang memasuki dunia kerja itu berbeda dengan university life gitu ya, sangat berbeda jauh. Jadi teman-teman harus semangat, jangan patah menyerah, dan dari tadi yang sudah saya sampaikan, diambil gitu ya pelajarannya. CV itu adalah hal yang paling penting, jadi teman-teman mulailah ubahlah CV kalian nih jika CV kalian masih belum sesuai template gitu ya yang seharusnya. Jadi teman-teman bisa mulai merubah CV, latihan interview gitu di rumah gitu ya, ataupun dengan teman-teman gitu ya. Dan juga yang paling penting persiapan diri ya, yang seperti saya bilang tadi. Jadi apapun hasilnya, do your best, biarkan Tuhan yang melakukan nanti hasilnya seperti apa. Jadi harus tetap semangat terus ya teman-teman ya. Oke gitu, thank you Mbak Safira. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk hari ini sudah selesai webinar, tapi sebelumnya kita mau ada sesi foto bersama dulu. Nah, bagi teman-teman yang masih off-cam, bisa di-on-cam kameranya ya, buat sesi foto bersama. Sudah semua. Yuk teman-teman, ditunggu untuk foto bersamanya. Siapa tahu nih yang mau join di Kalbe Nutrisional, wajahnya kan udah ketemu sama Bu Maria ya. Nanti bisa langsung interaksi langsung juga. Yuk teman-teman, masih banyak yang off cam nih. Udah. Ayo teman-teman ditunggu untuk foto bersama. Udah semua teman-teman? Oke, yang kameranya bermasalah nggak apa-apa. Off cam aja. Nanti ini ya, ada namanya juga kok. Oke, saya mulai ya. Untuk pertama, yuk siap-siap. 1, 2. Ya, tahan sebentar ya teman-teman. Oke. Lalu lagi, oh ya Bu Maria dan Pak Hendri, teman-teman semua ada poster Kalbis nih di Kalbis Institute. Jadi posternya tuh kayak gini Pak, Bu. Oh gini, oke. Iya, lambangnya Kalbe Bu. Oh oke. Ini teman-teman semua bisa ikut pose ya. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Oke, 1, 2. Tahan ya teman-teman sebentar. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir kali ini dan juga
Bu Maria sama Pak Thank you Heri, ya, terima kasih thank you banyak atas semuanya. waktunya hari ini. Thank you, Semoga Bu. materi Thank you. yang disampaikan juga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan semoga Bu Maria dan Pak Henry sehat selalu, selain bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Thank you. Jangan lupa ya yang position yang mau apply ditunggu sampai besok ya. Bisa di ini biar kita bisa lihat juga profil. Ya. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Teman-teman juga jangan lupa untuk isi linknya yang sudah di-share di kolom chat. Kita tunggu sampai jam 5 ya, jam 14.00. Di situ nanti ada link untuk sertifikat serta untuk link drop CV bagi kalian yang mau atau tertarik join di Kalbe Nutritional. Oke. Saya tunggu sampai jam 4.00 ya teman-teman. Sebenarnya cukup waktunya. Silahkan diisi. Bagi yang masih ada pertanyaan bisa langsung chat juga di chat box. Saya share lagi ya linknya bagi yang ketimbun.
Baik teman-teman, apakah sudah mengisi semua? Kalau misalnya belum, nanti bisa chat di WA-nya CSI Kalbis atau juga bisa message di Instagram-nya CSI Kalbis ya, Karir Center Kalbis. Kalau misalnya masih ada yang butuh link untuk pengisian data diri. Nah, untuk saat ini kalau sudah mengisi, ya, kalau sudah mengisi bisa langsung keluar Zoom ya, teman-teman sekalian. Nah, untuk sekarang karena sudah, oh bagi yang nggak ada diisi aja apa namanya, yang ada apa, yang ada opsinya aja, nggak masalah. Nah, karena sudah jam 4, saya akhiri dulu untuk webinar kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang ya. Semoga webinar kali ini bisa banyak memberi insightful untuk teman-teman, terutama yang fresh graduate dan ingin meniti karir pertamanya. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih, selamat sore. Betul, Bu.